Bab 1201 Penjaga. Pikiran Wang Lin bergerak melewati ketiga pemuda itu dan pergi ke kejauhan. Segera, dia melihat puncak gunung. Gunung yang menjulang tinggi ini tidak memiliki batasan di sekitarnya, dan bahkan kabut pun menjauh, seolah takut untuk mendekat. Pikiran Wang Lin tiba, tetapi ketika dia akan masuk, perasaan ilahi yang sangat kuat keluar. Perasaan ilahi ini bertabrakan dengan pikiran Wang Lin. Raungan diam bergema di benak Wang Lin. Pikiran awalnya yang bingung langsung menjadi sadar. Sudah lama sekali sejak saya tidak melihat domain murni seperti itu, pesan indera ketuhanan yang suram datang dari gunung, dan pada saat ini, perasaan ilahi yang lebih kuat menyapu Wang Lin. Pada saat ini, dunia berubah warna dan bahkan 7 warna cahaya mundur. Perasaan ilahi berubah menjadi tangan dan tanpa ampun mencoba untuk merebut pikiran Wang Lin. Namun, saat itu tercapai, pikiran Wang Lin dengan cepat menarik diri. Lingkungan menjadi tidak nyata, seolah-olah seluruh dunia menjadi kabur. Suara terkejut datang dari kehampaan, dan pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari puncak. Dia melihat kekosongan dan bergegas ke depan. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membanting ke depan. Ada gema gemuruh dan pikiran Wang Lin bergetar. Semua ilusi runtuh dan hilang sepenuhnya. Kamu berani menggunakan ilusi belaka di hadapan orang tuanya. Karena Anda membawa hadiah ini ke pintu saya, tetaplah. Wilayah murni ini 100 kali lebih kuat dari yang tercerahkan. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia semakin dekat. Tangan kanannya sepertinya bisa menutupi langit dan meraih Wang Lin. Telapak tangannya sepertinya mengandung kekuatan isap yang kuat yang menyebabkan pikiran Wang Lin berputar dan ditarik masuk. Pikiran Wang Lin dengan cepat berkontraksi dan membentuk sosok ilusi. Dia menatap lelaki tua itu, tetapi Wang Lin tidak berbicara. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua niat dao yang telah dia tinggalkan di alam 7 warna bergegas menuju dirinya sendiri. Niat dao ini tidak ada habisnya, dan saat mereka bergegas masuk, semua kabut di alam 7 warna diaduk. Bahkan cahaya 7 warna meredup. Jumlah niat dao yang telah dikumpulkan mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, maksud dao membentuk pusaran raksasa. Ini menyebabkan lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi serius dan menghentikan tangan raksasanya. Saya memahami dao dan pikiran saya tersebar secara acak. Saya tidak bermaksud mengganggu kultivasi fellow cultivator. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh maksud dao yang tak ada habisnya, dan bahkan maksud dao yang lebih kacau berkumpul. Mereka melindungi citra Wang Lin yang dibentuk oleh pikirannya. Murid lelaki tua itu menyusut saat dia menatap sosok ilusi Wang Lin. Dia belum pernah melihat mantra pikiran yang bisa memadatkan begitu banyak maksud dao yang kacau sebelumnya. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu dengan dingin mendengus dan perlahan berkata, hanya sekali ini. Jangan ulangi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke gunung. Dia kemudian menarik akal ilahinya. Wang Lin mundur. Dengan niat dao yang tak ada habisnya mengelilinginya, dia melintasi alam dan kembali ke tubuhnya di dalam lembah. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Jika lelaki tua itu bertekad untuk menahannya di sana, Wang Lin akan membalas dengan semua niat dao. Berdiri, Wang Lin menunjuk ke langit dan niat dao yang tak ada habisnya bergegas ke lembah. Niat dao mengalir dari seluruh alam 7 warna dan diringkas menjadi bola cahaya hitam di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, semua niat dao yang dibuang Wang Lin telah berkumpul di dalam bola cahaya ini. Semua yang hilang di luar lembah kembali bingung dan berpencar. Yang tercerahkan mulai bergumam dan melayang pergi. Bahkan binatang buas peringkat 12 tampaknya menjadi sadar dan meraung saat mereka pergi. Segala sesuatu di luar lembah kembali normal. Wajah Tuan Ashen Pain pucat dan dia dengan cepat mundur. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan suara letupan datang dari cahaya hitam sebelum berubah menjadi kristal hitam. Wang Lin memegang kristal hitam itu dan melihatnya sebentar. Ini adalah harta karun yang terbentuk dari niat dao yang kacau dari semua pil itu, dan itu adalah harta yang sangat kuat. Jika itu runtuh, niat dao yang akan terburu-buru cukup untuk meruntuhkan hati dao bahkan seorang kultivator nirvana saterer. Apa yang dia jaga? Wang Lin mulai merenung. Dia memikirkan orang tua itu. Jelas bahwa alasan dia tidak menyerang adalah karena dia mengkhawatirkan sesuatu. Orang tua itu berada di tahap akhir nirvana saterer tetapi tinggal sendirian di gunung. Jika dia mengatakan dia tidak menjaga sesuatu atau merencanakan sesuatu, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Ada juga 3 kultivator muda itu, dan saya pernah melihat salah satunya sebelumnya. Aku tidak menyangka dia muncul di sini, Wang Lin mengerutkan kening. Namun, karena tempat ini terkait dengan penguasa, maka bisa dimaklumi jika dia muncul. Wang Lin menatap langit. Dia tenang. Matanya memancarkan cahaya yang dalam, seolah-olah berisi dao surgawi.
Ketika domain saya melihat tulisan suci pada kerangka itu pecah. Saya hanya perlu mengkonsolidasikannya sebentar dan kemudian saya bisa mencapai tahap pertengahan dari Nirvana Cleanser. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya jatuh keluar batasan. Dia bangkit dan keluar. Riak pembatasan bergema saat Wang Lin muncul di luar lembah. Dia melihat kemana Tuan Ashen Pain melarikan diri dan menyerbu ke depan seperti sambaran petir. Master Ashen Pain telah pulih dan secara tak terduga menemukan saya. Dia sangat membenciku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Juga, aku perlu mempelajari apa itu cairan hitam dan metode untuk meninggalkan tempat ini darinya. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia mengejarnya. Tuan Ashen Pain bergegas sepanjang jalan, dan wajahnya pucat sepanjang waktu. Hatinya dipenuhi amarah. Dia berpikir bahwa lukanya telah pulih dan dapat dengan mudah membunuh orang bernama Lu ini. Paling banyak dia akan berusaha keras untuk melanggar batasan. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin, jantung daunnya tertangkap dan pikirannya hampir runtuh. Secara khusus, ketika dia berada di daus kacau yang tak berujung, dia seperti perahu yang kesepian di lautan yang mengamuk. Ketika pikiran Wang Lin melintas, pikirannya bergetar. Dia memiliki dugaan samar bahwa Wang Lin telah memperoleh pencerahan dan meningkatkan domainnya, dan mungkin tingkat kultivasinya akan meningkat. Berpikir tentang ini, hati Tuan Ashen Pain terasa dingin. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, dia menggunakan segalanya dan hanya berhasil mengakhirinya dengan kedua belah pihak terluka parah. Sekarang Wang Lin memiliki terobosan, dia pasti akan mati jika mereka bertarung. Master Ashen Pain merasa pahit dan meraung ke langit. Dia telah bersiap selama bertahun-tahun, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah gagal tanpa ada ruang untuk pulih. Jika dia melanjutkan, kemungkinan dia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Saya tidak akan mengundurkan diri untuk ini. Mata Master Ashen Pain dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dia membenci Wang Lin sampai-sampai dia ingin melahap daging mentah Wang Lin. Orang ini menghancurkan semua usahaku, dan ada juga wanita tua bernama Zhao. Jika dia tidak mencoba mencuri dariku, orang bernama Lu itu tidak akan punya kesempatan, lupakan. Lupakan. Ekspresi Master Ashen Pain berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun, itu bahkan lebih dipenuhi dengan kesuraman dan ketidakberdayaan. Saya tidak menginginkannya lagi. Jika Anda semua menginginkannya, ambillah. Aku akan meninggalkan alam 7 warna ini, dan aku akan menutup sepenuhnya tempat ini. Aku akan menghancurkan retakan 7 warna itu sehingga kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan begitu amarah di hatiku akan sedikit mereda. Orang bernama Lu itu pasti telah mencari jiwa Pang Decai ketika dia membunuhnya. Tetapi bahkan Pang Decai tidak tahu cara yang sebenarnya untuk pergi. Dia hanya tahu apa yang saya ingin dia ketahui. Kalian semua akan terjebak di sini selamanya untukku. Master Ashen Pain dengan cepat bergegas menuju wilayah luar. Dia bergerak di sepanjang jalur yang tidak mereka lalui sebelumnya menuju jalur yang biasa dia ambil untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah menempuh jalannya 2 kali, jadi dia sangat akrab dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir bertemu dengan yang hilang, dia bisa bergerak lebih cepat. Namun, saat dia bergegas maju, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan niat membunuh mengelilinginya. Ini menyebabkan hati Tuan Ashen Pain terasa dingin. Dia dengan cepat mempercepat dan menyerang ke depan. Saat Wang Lin menatap sosok Master Ashen Pain, tangannya membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke Master Ashen Pain. Ubah posisi. Saat dia berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Master Ashen Pain. Master Ashen Pain menghilang dan segera bertukar tempat dengan Wang Lin. Master Ashen Pain hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Master Ashen Pain telah diubah. Mengambil saat Master Ashen Pain bingung dengan mantra, Wang Lin menutup jarak. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian ditembakkan ke Master Ashen Pain. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat di luar imajinasi. Tuan Ashen Pain tidak akan pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun seperti itu. Ketika dia menyadarinya, energi asal yang kuat sudah mendekat. Muridnya menyusut saat dia menjerit dan wajahnya berubah. 7 jiwa yang baru lahir darah muncul dan terkondensasi dalam tanda kilat kabur di antara alisnya. Tanda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan melesat ke sumber energi yang sedang mengisi dirinya. Gemuruh yang menghancurkan bumi bergema di seluruh negeri. Di dalam gua tidak jauh dari sana, Chen Tianjun berjalan keluar dan tersentak saat menyaksikan pertempuran antara Wang Lin dan Master Ashen Pain. Bab 1202 Menanam Dao.
Kilatan petir di depan Master Ashen Pain melesat seperti saat pertempuran pertama mereka. Itu membawa kekuatan mengerikan dan bertabrakan dengan energi asal dalam sekejap. Gemuruh menggelegar menggema di sekeliling. Energi asal tak berujung menghilang dan kilat menembus menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tanpa ampun melakukan pukulan. Kekuatan dewa kunonya diaktifkan dan ilusi dewa kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin. Bayangan ini sangat besar, dan itu melontarkan pukulan bersamaan dengan pukulan Wang Lin. Suara letusan bergema dan pukulan itu segera bertabrakan dengan tanda petir. Dunia berubah warna. Tanda petir bergetar dan tiba-tiba runtuh, tetapi kekuatan petir di dalam berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke Wang Lin. Mata Master Ashen Pain dipenuhi dengan kekejaman. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantranya yang paling kuat. Dia sangat membenci Wang Lin sehingga dia berharap Wang Lin akan segera mati. Guntur dan kilat, Wang Lin mengungkapkan ekspresi jijik. Petir melintas di mata kanannya dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar dan meraung pada petir yang tak terhitung jumlahnya di langit. Mengaum. Naga guntur kuno memiliki kekuatan atas guntur. Dengan raungan ini, kilat menyambar di mata kanan Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, ruang dalam jarak ribuan kaki darinya menjadi danau guntur. Guntur yang turun dari langit berhenti sejenak dan kemudian menyatu dengan danau guntur di sekitar Wang Lin, membentuk neraka guntur yang tak terbatas. Wang Lin seperti langit guntur di dalam danau guntur. Dia menarik napas, dan guntur tak berujung dengan cepat mengembun ke mata kanannya. Pemandangan ini menyebabkan wajah Master Ashen Pain menjadi pucat. Dia benar-benar tercengang. Tidak jauh, dahi Chen Tianjun berkeringat. Wajahnya pucat dan keterkejutan memenuhi matanya. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menyerap petir, ada tanda petir samar di matanya. Itu keluar dari matanya seperti serangan sebelumnya dan terbang langsung ke Master Ashen Pain. Master Ashen Pain dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. 7 jiwa yang baru lahir dengan cepat memancarkan cahaya merah darah yang intens dan mengelilingi Master Ashen Pain dalam upaya untuk memblokir petir. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia belum benar-benar menerobos ke tahap pertengahan dari Nirvana Cleanser, terobosan dalam domainnya telah menyebabkan kekuatan mantranya menjadi lebih kuat. Dia juga berbeda dibandingkan saat pertama kali dia melawan Master Ashen Pain. Saat petir melesat, Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya muncul. Cahaya 7 warna keluar dari celah dan paku 7 warna muncul. Wang Lin meraihnya dan melemparkannya. Cahaya 7 warna berubah menjadi sinar cahaya 7 warna dan bersiul ke arah Master Ashen Pain dengan kecepatan ekstrim. Master Ashen Pain dikelilingi oleh cahaya darah dan petir tiba. Cahaya darah sepertinya mendidih saat suara letusan bergema. Cahaya darah terus runtuh dan menghilang. Saat Master Ashen Pain terus mundur, tangan kanannya membuka ruang penyimpanannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahaya yang kuat. Sinar cahaya 7 warna langsung mendekatinya melalui cahaya darah yang runtuh. Wajah Tuan Ashen Pain langsung berubah pucat. Cahaya 7 warna itu terlalu cepat. Darah memercik dari dadanya ketika cahaya 7 warna menembus. Jiwa asalnya akan melarikan diri, tetapi dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Paku 7 warna telah menusuk dada jiwa asalnya. Jiwa asal Master Ashen Pain mengungkapkan sedikit kepanikan, tetapi kegilaan segera muncul. Wang Lin segera muncul di belakang Master Ashen Pain dan meletakkan tangan kanannya di kepala Master Ashen Pain. Dia memanfaatkan momen ketika jiwa asal Master Ashen Pain terluka parah dan hampir gila untuk mencari jiwanya. Wang Lin dengan cepat memperoleh ingatan dari jiwa asal Tuan Ashen Pain. Jiwa asal Master Ashen Pain gemetar dan kegilaan meningkat. Setelah beberapa saat, kegilaan mencapai puncaknya dan dia meraung. Garis merah darah menyebar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin menarik tangannya dan mengabaikan Master Ashen Pain. Dia menyapu ruang penyimpanan Master Ashen Pain dan mengambil semuanya. Pada saat ini, Tuan Ashen Pain menjadi gila. Dia memegang kepalanya di tangannya, dan matanya menunjukkan tatapan seperti binatang. Kemudian dia menunjuk ke langit dan tubuhnya gemetar. Sebuah raungan keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap, dia menghilang dan berubah menjadi manik darah. Manik ini mengeluarkan cahaya merah darah dan menutupi semua cahaya 7 warna di langit. Dunia meredup dan butiran darah melesat ke langit. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan paku 7 warna. Berdasarkan pengalaman pribadinya sejak memaksa keluar dari kuku 7 warna akan langsung menyerap semua vitalitas Anda pada saat kegilaan. Kemudian Anda akan mati saat menjadi gila. Namun, dia tidak mengharapkan butiran darah terbentuk pada saat kematian. Melihat butiran darah mengalir ke langit, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menerjangnya. Dia mendekati manik itu dan meraihnya. Manik segera mulai meronta seolah ingin membebaskan diri.
Kekuatan yang kuat datang dari dalamnya yang mengguncang pikiran Wang Lin dan menariknya ke dalam kehampaan. Ekspresi Wang Lin berubah, tetapi pada saat ini, Heaven Deaf Yingbet, yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, tiba-tiba memadat di jiwa asalnya. Itu berputar dengan cepat dan kekuatan hisap misterius memasuki tangan kanannya. Manik darah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti meronta. Itu memasuki tangan kanan Wang Lin dan memasuki Heaven Deaf Yingbet di dalam jiwa asalnya. Kemudian cahaya 7 warna berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kukunya terbentuk kembali. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin, tapi dia tidak mengungkapkannya sedikitpun. Dia menyingkirkan paku 7 warna dan pandangannya tertuju pada Chen Tianjun. Chen Tianjun baru saja menyaksikan Wang Lin membantai Tuan Ashen Pine. Ketika Wang Lin menoleh, wajahnya menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Kekuatan saudara Lu sungguh mengguncang surga. Saya mengagumi Anda. Tuan Ashen Pine sangat kejam karena membawa kita semua ke sini. Beruntung dia meninggal di tangan fellow kultivator Lu. Dia pantas mendapatkannya. Rekan kultivator Lu melakukannya dengan baik. Petik 2. Wang Lin mendekati Chen Tianjun dan sedikit menggenggam tangannya. Chen Tianjun melihat dengan hati-hati ke arah Wang Lin dan menjelaskan bahkan sebelum Wang Lin mengajukan pertanyaan apapun, aku pergi lebih awal, tetapi setelah melakukan perjalanan kembali ke jalan asli menuju altar, aku menemukan bahwa aku tidak dapat meninggalkan alam 7 warna ini. Kemudian saya bertemu dengan binatang buas dan terluka parah. Saya menemukan tempat ini dan mulai menyembuhkan. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, melarikan diri dari monster peringkat 12 pasti tidak mudah bagi rekan kultivator Chen. Chen Tianjun gugup saat dia dengan cepat berkata, saya spesial. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang binatang buas, jadi saya hampir tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Wang Lin tidak memiliki perseteruan dengan Chen Tianjun ini dan tidak ingin memperebutkan harta apapun. Dia menggenggam tangannya dan akan pergi. Rekan kultivator Lu, tunggu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Chen Tianjun masih ragu-ragu, tetapi melihat Wang Lin akan pergi, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Apa itu? Wang Lin memandang Chen Tianjun. Ketika rekan kultivator Lu mencari jiwa Master Ashen Pine, apakah kamu menemukan metode untuk pergi? Chen Tianjun memandang Wang Lin dengan sedikit gugup. Wang Lin diam-diam merenung sebentar lalu mengangguk. Chen Tianjun menghela nafas lega dan menjadi lebih hormat. Dia dengan tulus menggenggam tangannya. Tolong bantu saya, rekan kultivator Lu. Selama kamu bisa membawaku keluar dari sini, kondisi apapun akan baik-baik saja selama aku bisa meninggalkan tempat sialan ini. Petik 2. Tatapan Wang Lin menyapu wajah Chen Tianjun dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana untuk segera pergi. Chen Tianjun ragu-ragu dan berbisik, tidak masalah. Bawa saja aku saat rekan kultivator Lu pergi. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda ingin saya melakukan sesuatu, tanyakan saja. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi Wang Lin tetap tenang, seolah-olah Wang Lin tidak setuju, jadi dia dengan cepat berkata, rekan kultivator Lu, dengan pemahaman saya tentang binatang buas dan mantra saya dari Sekte Battle Beast saya dapat membantu rekan kultivator Lu mengumpulkan kristal asal dari binatang kabut yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saya secara kasar menghitung bahwa setidaknya ada 100 binatang kabut dan kristal asal yang tak terhitung jumlahnya. Jika fellow cultivator berjanji untuk membawa saya keluar dari sini, saya akan mengambil risiko dan mengumpulkan semua kristal asal itu. Setelah kita pergi, akan ada hadiah besar juga. Petik 2. Wang Lin tergerak. Setelah sedikit merenung, dia mengangguk dan menyerahkan batu giok kepada Chen Tianjun. Setelah Anda selesai mengumpulkan kristal asal, Anda dapat mengirimi saya pesan. Setelah itu, Wang Lin tidak lagi memandang Chen Tianjun dan pergi. Saat Chen Tianjun menyaksikan Wang Lin menghilang di cakrawala, dia menghela nafas lega. Dia tidak berbohong. Dia memang ingin meninggalkan tempat ini. Awalnya, dia pikir dia tidak punya kesempatan, tetapi setelah melihat Tuan Ashen Pine meninggal, dia tahu bahwa peluangnya untuk meninggalkan tempat ini ada di tangan Wang Lin. Mengambil kristal asal akan sangat berbahaya, jadi saya harus bersiap. Chen Tianjun menarik napas dalam-dalam dan memegang batu giok dengan erat seolah-olah itu adalah harapannya untuk pergi. Dia kembali ke guanya. Wang Lin kembali ke gua di dalam lembah dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal. Dia menempatkan sejumlah besar batasan di sekitarnya dan mulai menyerap energi asal. Energi asal mengalir ke arahnya dari semua sisi dan dia membudidayakan jalannya menuju tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Meskipun tempat ini berbahaya, ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Dari ingatan Master Ashen Pine, ada patung batu yang dia gunakan untuk mereformasi tubuhnya. Mungkin aku bisa menyerap kekuatan darinya.
Ada juga 3 dari alam luar. Mereka memiliki kekuatan dan informasi tentang alam luar yang saya butuhkan. Ada juga wanita tua berbaju hijau dengan pembatasan hidup dan mati, dan juga pembatasan waktu Shimamo. Di bintang tak berbatas, terdapat sistem bintang yang jauh lebih besar dari Alheaven, Brilliant Void, Suman River, dan Cloud Sea. Bahkan jika keempat sistem bintang digabungkan, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan sistem bintang yang luas ini. Ini disebut alam luar oleh orang-orang dari alam tersegel. Orang-orang dari alam luar menyebut tempat ini sistem bintang primal. Ada istana misterius di area terlarang sistem bintang primal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, dan ada beberapa lampu 7 warna yang mengapung di istana. Ada sepotong batu giok dengan nama yang terukir di dalamnya di dalam setiap lampu. King Sui, Alsir, Master Zhongxuan, Taoist Water, Shimamo, Master Ashen Pine. Pada saat ini, batu giok dengan ukiran Master Ashen Pine di atasnya runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan desahan bergema di istana. Saat desahan muncul, waktu mulai mengalir secara terbalik dan potongan-potongan batu giok berubah kembali menjadi batu giok seolah tidak ada yang terjadi. Namun, nama yang terukir di batu giok yang direformasi berubah menjadi Wang Lin. Di tanah benih Dao, roh Dao akan segera terbentuk, mari kita gunakan jiwa orang ini untuk memungkinkan Dao berhasil. Gumaman menggema di dalam istana. Seolah-olah suara itu berbicara kepada dirinya sendiri atau melewati bintang-bintang. Di kedalaman alam 7 warna berdiri gunung tempat pikiran Wang Lin telah lewat. Seorang pria tua berambut putih sedang duduk di sana, dan di belakangnya ada sebuah gua. Cahaya 7 warna datang dari dalam gua, dan banyak ratapan sedih perlahan datang dari dalam. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dalam diam. Bab 1203 Dao Essence. Sejumlah besar energi asal memenuhi lembah tempat gua Shimamo berada. Energi asal membentuk pusaran yang melayang di atas lembah. Di bawah pusaran itu adalah Wang Lin. Sejarah alam 7 warna itu misterius, dan ada banyak hal aneh di sini yang penuh dengan bahaya. Namun, itu juga merupakan kesempatan besar bagi Wang Lin. Setelah dia menyerap ingatan guru Ashen Pine, Wang Lin belajar lebih banyak tentang alam 7 warna. Dia bahkan mengetahui tentang penggunaan botol cairan dan metode untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak menerobos dari tahap awal Nirvana Cleanser ke tahap tengah, dia akan ragu-ragu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang bahaya di sini setelah mengambil ingatan Tuan Ashen Pine. Lebih penting lagi, dia tahu keberadaan gunung itu di kedalaman alam 7 warna. Namun, domain Wang Lin mengalami terobosan, jadi dia hanya perlu menyerap kristal asal yang cukup untuk mencapai tahap tengah Nirvana Cleanser. Pada saat itu, dengan tubuh Dewa Purba, dia bisa membunuh pembudidaya Nirvana Saterer tahap menengah tanpa kesulitan apapun. Hanya pembudidaya Nirvana Saterer tahap akhir yang akan menjadi tantangan. Jika aku bisa mencapai puncak dari tahap pembersih Nirvana, monster tua Nirvana Saterer tahap akhir itu tidak akan menjadi tandinganku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sejumlah besar energi asal mengalir ke tubuhnya. Itu semua terserap ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema dan rambutnya bergerak tanpa ada angin. Jiwa asalnya juga berkultivasi dan terus membengkak saat dia melahap energi asal yang tak ada habisnya. Semakin banyak energi asal yang masuk, jiwa asal Wang Lin menjadi sebesar tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tatapannya seperti bintang-bintang terang, dan menembus langit dan bumi. Saat dia membuka matanya, sejumlah besar kristal asal di sekitarnya runtuh menjadi debu, membentuk cincin di sekelilingnya. Pembersih Nirvana tahap tengah. Wang Lin tersenyum dan mengeluarkan seteguk udara foil. Kemudian dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul. Ini adalah benda yang dia ambil dari Master Ashen Pine. Gunakan yang hilang untuk melahap Tao dan yang tercerahkan untuk memelihara Tao. Dao yang diberi nutrisi kemudian diserap oleh 4 tablet batu. Kemudian gunakan tulisan suci yang terukir pada kerangka di bawah tablet untuk mengubah Dao ini menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk mengeluarkan darah hitam ini dari kerangka. Tapi itu bukan darah, itu esensi Dao dari orang itu. Mata Wang Lin bersinar cerah. Ini adalah informasi penting yang dia peroleh dari pikiran Tuan Ashen Pine. Wang Lin tidak menemukan bagaimana Master Ashen Pine memperoleh informasinya. Bagaimanapun, Master Ashen Pine adalah kultivator Nirvana Saterer tahap menengah, dan mantra pencarian jiwa bukannya tanpa kekurangan. Wang Lin tidak bisa mendapatkan semuanya. Kunci dari esensi Dao ini adalah identitas dari setengah kerangka itu. Ada 2 loh batu, dan dari apa yang saya lihat, masing-masing harus memiliki setengah kerangka yang dipaku di bawahnya, jadi itu adalah 1 orang. Orang ini pasti sangat terkenal.
Saya tidak tahu apakah dia terbunuh atau jika seseorang menggali kerangkanya, tetapi mereka menggunakan metode yang menghancurkan surga untuk mengeluarkan esensi daunnya. Jika saya meminum sari daunnya, saya bisa mendapatkan daunnya. Tulisan di tulang itu diukir di sana nanti. Tidak diketahui pembudidaya yang kuat apa yang mengubah mantra mereka menjadi kitab suci dan memikirkan ide yang menakutkan ini. Namun sari dao ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Begitu seseorang meminumnya, mereka tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Rencana Tuan Ashen Pain adalah menemukan tempat yang benar-benar aman di sini, meminumnya, dan menunggu hari dia akan bangun. Ini juga alasan mengapa dia tidak hanya meminumnya saat dia melawan wanita tua berbaju hijau. Petik 2. Tempat yang dia pilih adalah gunung di kedalaman alam 7 warna. Hanya saja, tidak ada tanda-tanda lelaki tua berambut putih itu dalam ingatan Tuan Ashen Pain. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap botol di tangan kirinya. Menarik. Segala sesuatu di sini tampaknya menghasilkan dao untuk diserap tablet batu. Bahkan binatang buas pun sama. Adapun mengapa tidak ada binatang peringkat 13, itu seperti mereka semua terbunuh dan jiwa dao mereka diambil. Semua ini untuk esensi dao dalam botol giok ini. Namun, pentingnya esensi dao ini bagi pembudidaya yang kuat yang mengatur ini kemungkinan tidak sesederhana meminumnya. Orang tua di gunung itu pasti sedang menjaga sesuatu. Mungkin apa yang dia jaga ada hubungannya dengan semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan menyimpan botolnya. Batu giok Simamo mengatakan ada 4 tablet, tapi ketika pikiranku menyebar, hanya ada 2. Salah satu loh batu bahkan tidak memiliki kerangka atau botol di bawahnya, ini agak aneh. Petik 2. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat ke 9 gua di gunung. Dia hanya memeriksa 3 yang pertama, tetapi setelah itu, dia tidak membukanya. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia tiba di depan gua keempat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu yang menyegel gua dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia dengan lembut menekan batu itu dan suara letusan keluar. Semua batasan di atasnya runtuh dan dipindahkan ke samping. Saat batu itu bergerak, tatapan kilat Wang Lin melihat ke dalam dan dia mengerutkan kening. Gua keempat benar-benar kosong. Saat melangkah ke dalam gua, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling tetapi masih tidak menemukan apapun. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tiba di sebelah gua kelima. Gua ini juga memiliki batasan yang menyegelnya, dan itu sebenarnya adalah pembatasan waktu. Riak-riak pembatasan itu sangat kuat. Akan sulit untuk mematahkan batasan ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, dan batasan segera muncul. Saat tangannya mendarat di atas batu, gemuruh keluar dari dalamnya dan sejumlah besar riak segera muncul. Saat itu menjadi transparan, mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut ketika dia melihat melalui batu transparan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ada orang di gua ini. 4 pembudidaya dengan pakaian kompang camping, tanpa rambut, dan mata mati berjalan dalam kebingungan di dalam gua. Seolah-olah mereka tidak pernah berhenti sekalipun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terus berjalan. Ada formasi di dasar gua. Formasi ini melepaskan cahaya lembut yang mengelilingi mereka berempat dan perlahan mengebor ke tubuh mereka. Ada juga sepotong batu giok di tengahnya. Yang tersesat. Wang Lin segera mengenali mereka berempat. Dia memikirkan informasi yang ditinggalkan si Mamo dan tersentak. Dia dengan cepat tiba sebelum gua ke-6 dan menggunakan metode yang sama untuk membuat batu itu transparan untuk melihat ke dalam. Ada 3 orang di dalam gua ke-6. Ketiga orang ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik dan hanya hantu. Mereka melayang di dalam gua dan sepertinya sedang melantunkan sesuatu, tetapi dengan batu yang menghalangi jalannya, Wang Lin tidak dapat mendengar apapun. Yang tercerahkan, Wang Lin melihat bahwa ada lebih banyak batasan di dalam. Pembatasan ini ada untuk menutupnya sepenuhnya, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk keluar kecuali suatu hari mereka terbangun dan membuka batasan itu sendiri. Ada juga batu giok yang ditempatkan di dalam gua. Menarik napas dalam-dalam, Wang Lin berjalan ke gua ke-7 dan membuat batu itu transparan juga. Matanya menyipit saat melihat seorang lelaki tua duduk di dalam. Rambut pria tua ini berwarna abu-abu dan wajahnya sangat pucat. Dia duduk di sana seolah-olah dia telah berada di sana untuk selama-lamanya. Bahkan ada lebih banyak batasan di sini daripada di dalam gua bersama yang tercerahkan. Mereka benar-benar menutup tempat ini. Saat Wang Lin menatap lelaki tua itu, mata lelaki tua itu terbuka. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia menatap Wang Lin di luar batu dan meraung. Dia menyerang seperti binatang buas, dan mantra muncul di sekitarnya dan dia menembak ke arah batu. Namun, saat mantra lelaki tua itu muncul, batasan di dalam gua berkedip dengan cepat dan menyerap mantra itu. Orang tua itu meraung lebih keras dan tangannya membentur batu. Tidak ada suara yang keluar. Wang Lin bisa melihat raungan lelaki tua itu, tapi tidak mendengarnya. Batuan gunung tetap tidak bergerak.
Setelah sekian lama, lelaki tua itu tampak lelah. Dia menatap Wang Lin saat dia mundur dan duduk kembali. Pembatasan kembali normal. Mungkinkah dia yang menentang? Setelah melihat ketiga gua tersebut, Wang Lin sudah mengerti bahwa orang-orang ini adalah anggota sekte Simamo. Simamo telah membawa mereka kembali dan menyegelnya di dalam gua sebagai upaya untuk membangunkan mereka. Namun, melihatnya sekarang, Simamo tidak berhasil. Batu giok di dalam gua yang hilang dan yang tercerahkan harus mengandung pembatasan waktu. Pikiran Simamo adalah jika salah satu dari mereka terbangun, mereka hanya perlu mempelajari batasan untuk membukanya. Petik 2. Menghela nafas, Wang Lin berjalan ke gua ke-8. Pembatasan di gua ke-8 bukanlah pembatasan waktu. Setelah sekilas, Wang Lin melambaikan tangannya dan batasan menghilang. Batu itu bergemuruh dan pindah ke samping. Saat gua ke-8 dibuka, Wang Lin menghirup udara dingin. Dia menatap barang-barang di dalamnya dan akhirnya menghela napas setelah sekian lama. Ada setengah kerangka di dalam gua ini. Ini adalah bagian bawah kerangka, dan ada banyak kata terukir di atasnya. Kerangka ini benar-benar hitam. Pembatasan di tanah menutup kerangka itu sepenuhnya. Jadi kerangka yang hilang dari tablet batu ada di sini. Wang Lin melihat kerangka itu dan merasakan kekuatan yang kuat menarik pikirannya. Dia mundur beberapa langkah dan memutuskan koneksi itu tanpa ragu-ragu. Setelah memfokuskan dirinya, Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak mau pergi begitu saja. Dia melihat kerangka itu dan melihat ada retakan yang dalam di kaki kanannya. Meski tidak terputus, lukanya sangat dalam. Setelah waktu yang lama, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia menunjuk tubuhnya beberapa kali dan menempatkan sejumlah besar batasan pada pikirannya. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang kristal yang dia dapat dari Master Ashen Pine. Dia meninggalkan sepotong pikirannya di dalam pedang dan perlahan berjalan ke depan. Itu hanya beberapa puluh kaki, tetapi Wang Lin sangat berhati-hati setiap langkahnya. Dia perlahan tiba di samping kerangka, berjongkok, dan meraih patah tulang di kaki kanan tanpa ragu-ragu. Pikirannya keluar dari tangan kanannya. Dia menggunakan jiwanya untuk memahami. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyentuh tulang, dia merasakan ledakan di pikirannya. Bab 1204 Rencana Dao Surgawi. Seolah-olah dia tidak menyentuh tulang, tetapi pusaran yang tak terbayangkan. Perasaan ilahinya masuk ke kedalaman pusaran. Tanpa kendalinya, kekuatan hisap yang tak terbayangkan menarik indera ilahi Wang Lin semakin dalam. Wang Lin seperti perahu yang kesepian di tengah ombak yang mengamuk. Dia tersedot ke pusaran. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui waktu ke periode yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Gemuruh bergema di benaknya bahkan lebih. Jika seseorang melihat dari luar gua, mereka akan melihat tubuh Wang Lin gemetar, wajahnya pucat, dan wajahnya bahkan menjadi bengkok. Tangan kanannya gemetar lebih kuat lagi, tapi itu menempel pada kerangka. Kerangka itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Namun, saat cahaya keemasan muncul, teks pada kerangka itu mengeluarkan cahaya hitam, mencoba untuk menekan cahaya keemasan. Keduanya memulai pertempuran. Ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan. Tidak mungkin memisahkan langit dan bumi. Dunia sepertinya ada tetapi juga sepertinya tidak ada. Di kehampaan yang jauh, seseorang perlahan berjalan. Orang ini berpakaian putih dan tampak seperti orang tua. Namun, sosoknya kabur, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit seolah sedang merenung. Namun, pada saat ini, cahaya 7 warna tiba-tiba datang. Gelombang cahaya 7 warna ini menghancurkan dunia, menyebabkan kekacauan runtuh. Langit bukan lagi langit dan bumi bukan lagi bumi. Sekarang ruang angkasa. Namun, ruang ini bukan hitam, melainkan 7 warna. Dunia ini telah menjadi dunia 7 warna. Orang tua berbaju putih dengan keras mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Kata, pertempuran, muncul. Dunia mengelilingi tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan tanpa akhir yang memaksa cahaya 7 warna itu kembali. Tepat pada saat ini, suara yang kuat bergema di seluruh dunia. Dunia dimulai dari asalnya, langit adalah awal, bumi adalah akhir. Apa yang dibudidayakan oleh lelaki tua ini adalah asal mula dunia. Hukum asal, panduan 7 warna, segel. Petik 2. Dengan satu kata, semua cahaya 7 warna di dunia ini bergerak seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Semua cahaya 7 warna yang tak terbatas berkumpul menuju orang tua itu seperti orang gila. Sepertinya dunia telah berbalik dan semua cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk segel. Cahaya 7 warna terus memadat sampai benar-benar menyegel lelaki tua itu. Cahaya 7 warna yang tak berujung berkedip seolah dunia akan runtuh. Semburan raungan datang dari dalam dunia 7 warna, tapi semakin lemah sampai menghilang.
Zhan Xingye, jika bukan karena orang tua ini memberimu Battle Scroll, bagaimana kamu bisa mencapai tahap Spirit Void? Jika saya mengambil jiwa keluarga Zhan Anda, saya dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan di mana Old Ghost Zhan menyembunyikan tulang tuanya untuk Void Tribulannya. Lalu aku akan mengambil kerangkanya dan mengeluarkan esensi Dao dari kalian berdua. Aku akan menghancurkan nirwananya dan menyelesaikan rencana surgawi. Suara kuno terdengar abis dan berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, bahkan dunia tempat Wang Lin berada mulai hancur. Sepertinya jiwa asalnya akan runtuh dan hancur bersamanya. Pada saat ini di dalam gua Simamo, cahaya keemasan dari kerangka itu ditekan oleh cahaya hitam dan dipojokkan. Cahaya hitam menuju tangan Wang Lin dan hendak memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini, pedang kristal yang ditinggalkan Wang Lin di gua tiba-tiba bersinar dan menyerbu ke arahnya. Itu bergerak di antara ujung jari Wang Lin dan kerangka, menyebabkan mereka terpisah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia sadar dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia menatap kerangka itu, dan pikirannya kacau balau. Nenek moyang keluarga Zhan, Zhan Xingye. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tahu bahwa leluhur keluarga Zhan dari Alheaven telah menghilang di antara bintang-bintang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhan Xingye sangat berbakat, dan pada titik tertentu dia secara tidak sengaja menemukan Battle Scroll. Dia mempelajarinya untuk memahami Battle Domain dan kemudian menghilang dalam mengejar alam yang lebih tinggi. Tidak peduli berapa banyak keturunan masa depannya mencarinya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk di mana Zhan Xingye berada. Aku tidak mengira dia akan menjadi Zhan Xingye. Orang yang membunuh Zhan Xingye menggunakan hukum asal mungkin dia penguasa. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Memikirkan kembali apa yang terjadi, hatinya terasa dingin. Cahaya 7 warna itu adalah mantra yang mirip dengan Sunderet Night, tapi jauh lebih kuat. Satu mantra saja sudah cukup untuk membunuh Zhan Xingye tanpa dia bisa melawan sama sekali. Mulut Wang Lin menjadi kering. Sambil merenung, dia mengerutkan kening dan matanya berbinar. Sesuatu yang salah. Jika Zhan Xingye terbunuh seperti ini, bagaimana kejelasan akan tetap ada? Jika dia mati, keinginannya seharusnya menghilang. Meskipun surat wasiat masih ada, seharusnya tidak sejelas ini. Juga, suara penguasa pada akhirnya jelas tampak lelah, ide-ide berpacu di benak Wang Lin, tapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Spirit Void, Void Tribulan. Mungkinkah ini dua alam pada langkah ketiga? Ketika saya memahami gulungan pertempuran, saya melihat seorang lelaki tua. Battle Scrolls dibuat oleh orang itu. Dia pernah berkata bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai kehampaan dan bahwa dia akan mendapat terobosan. Mungkinkah dia adalah hantu tua Zhan, yang disebutkan penguasa? Dari cara dia berbicara, penguasa ini tampaknya takut pada hantu tua Zhan. Untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulangnya, penguasa memberikan gulungan pertempuran kepada Zhan Xingye. Dia membiarkan Zhan Xingye mengolah domain pertempuran sebelum membunuhnya demi jiwanya. Semua ini demi rencana surgawi. Apa sebenarnya rencana surgawi ini? Pikiran Wang Lin menjadi lebih jernih. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dia mengerti, pikirannya jernih. 4 loh batu dan 2 kerangka utuh. Kerangka pertama ini adalah Zhan Xingye. Mungkinkah kerangka kedua adalah leluhurnya, Old Ghost Zhan? Wang Lin menghirup udara dingin. Battle Scroll adalah dao yang ditinggalkan oleh Old Ghost Zhan. Wang Lin memandang kerangka itu dengan ekspresi yang rumit. Ketika dia melihat cahaya keemasan yang redup, dia mulai merenung. Dia memiliki total 3 gulungan pertempuran di dalam ruang penyimpanannya. Dia telah membuka 2 yang pertama, tetapi dia belum membuka yang ketiga sejak mendapatkannya dari keluarga Zhan. Setelah merenung sebentar, dia melihat kerangka itu dan tangan kanannya meraih kekosongan. 3 bola cahaya terbang keluar. Di dalam 3 bola cahaya ada 3 gulungan pertempuran. Saat Battle Scrolls muncul, cahaya keemasan yang dipaksa terpojok oleh cahaya hitam terbang keluar dari kerangka. Itu langsung menuju ke 3 gulungan pertempuran, dan saat cahaya keemasan bersinar, gulungan itu menyatu. Adegan aneh ini tidak di luar harapan Wang Lin. Tatapannya serius saat dia menatap 3 gulungan pertempuran yang menyatu. Setelah beberapa saat, perpaduan itu berakhir dan gua itu tertutup cahaya keemasan. Sebuah kata ilusi, pertempuran, muncul di hadapan Wang Lin. Kata, pertempuran, mengeluarkan cahaya keemasan dan aura menakutkan. Itu langsung menuju Wang Lin dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Anda memperoleh Battle Scroll dan secara tidak sengaja menjadi pewaris lintas generasi Old Ghost Zhan. Karena dirimu, Sovereign menemukan di mana Old Ghost Zhan telah mengubur tulang-tulangnya, bertahun-tahun kemudian, aku memperoleh Battle Scroll dari keturunanmu, hari ini aku melihat jenazahmu, Wang Lin mengungkapkan pandangan yang rumit sebelum menghela nafas berat. Dia kemudian meninggalkan gua dan menyegelnya.
Wang Lin tidak membuka gua ke-9 karena dia tidak dapat melanggar batasan di atasnya. Dia melihat bahwa itu diisi dengan gas 7 warna, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam lembah, Wang Lin melihat sisa-sisa si Mamo dan merenung untuk waktu yang lama, lalu dia pergi. Sebelum Wang Lin pergi, dia pergi ke gua pertama tempat binatang nyamuk itu dan meninggalkan banyak kristal asal. Berjalan keluar dari lembah, mata Wang Lin berbinar. Dia perlu melihat tablet yang dia lihat dengan pikirannya sebelumnya. Dia perlu melihat sisa jenazah Zhan Xingye. Setelah mencari ingatan Pang Decai dan Master Ashen Ping, Wang Lin tidak lagi asing dengan alam 7 warna ini. Semua rute tertanam dalam di benaknya. Dia bergerak seperti seberkas cahaya tapi tidak terbang, malah bergerak di sepanjang tanah. Dia bergerak melalui berbagai lembah sebelum dia tiba di mana larangan bagi wanita tua berbaju hijau itu terperangkap. Pembatasan telah dibuka dan wanita tua itu telah menghilang. Setelah melirik, Wang Lin tidak berhenti. Dia melewati gunung menuju kabut. Wang Lin sangat akrab dengan bidang ini. Gumaman dari yang tercerahkan masuk ke telinganya dan beberapa bahkan melayang di dekatnya. Semakin banyak yang dipelajari Wang Lin, semakin dia memahami yang tercerahkan. Mereka semua adalah mantan kultivator, tetapi mereka telah menjadi sesuatu untuk membantu orang lain memelihara Dao. Wang Lin bahkan bisa membayangkan bahwa yang tercerahkan ini dulunya adalah talenta luar biasa yang memiliki pemahaman tinggi tentang Dao. Itulah mengapa mereka terjebak oleh kitab suci Dao dan menjadi yang tercerahkan untuk memelihara Dao. Dia menghela nafas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berhenti dan menyerang ke depan. Dia secara bertahap melihat patung raksasa dalam kabut. Wang Lin berhenti di depan patung itu. Matanya bersinar saat dia melompat dan tiba di sebelah kepala patung. Dalam ingatan Master Ashen Pine, metode kultivasinya disebut 100 asal darah membentuk jiwa yang baru lahir. Roh ketujuh dari alam tertutup yang dia panggil dipahami dari patung ini. Metode kultivasi ini memungkinkannya untuk mengolah total 9 hal seperti jiwa yang baru lahir, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada jiwa yang baru lahir. Lebih penting lagi, mereka akan memungkinkan Master Ashen Pine untuk meningkatkan kecepatan di mana dia mengembangkan mantra sebanyak 9 kali lipat. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap jiwa yang baru lahir bisa membentuk mantra. Seringkali, ada banyak mantra yang tidak bisa dikembangkan bersama. Tidak peduli seberapa bagusnya mereka, Anda harus membuat pilihan. Mantra leluhur Ying yang wanita tua itu seperti ini. Namun, ini bukanlah masalah bagi Master Ashen Pine. 9 jiwanya yang baru lahir bisa berkultivasi secara terpisah. Namun, sebelum pertempuran dengan Wang Lin, salah satu jiwa yang baru lahir diambil oleh wanita tua itu, dan kemudian dalam pertempuran dengan Wang Lin, keduanya terluka parah, jadi dia tidak dapat menggunakan mantra di dalamnya. Bab 1205 Kebanggaan. Wang Lin duduk di atas kepala patung itu. Dia tahu bahwa alasan mengapa Tuan Ashen Pine dapat memulihkan tubuhnya dan mendapatkan tanda kilat memiliki hubungan yang erat dengan patung batu ini. Salah satu jiwa baru darah Master Ashen Pine mengolah metode budidaya yang tersisa di patung ini. Karena kekuatan pemahaman 9 kali lipatnya, dia hampir tidak mendapatkan bagian dari warisan yang tersisa di patung batu ini. Sekarang Wang Lin telah menyerap sebagian besar warisan itu selama pertempuran mereka dengan perintahnya atas Guntur, dan itu dikumpulkan di mata kanannya. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan perasaan ilahi mengelilingi patung itu. Petir keluar dari mata kanannya dan mengelilinginya. Kemudian tanda petir di patung itu berkedip dengan kuat dan suara letusan bergema. Sebuah raungan samar bergema. Mata Wang Lin terpejam saat indera keilahiannya mengelilingi patung batu dan petir mengelilinginya. Dia memiliki jiwa asal naga guntur kuno dan memiliki kendali atas guntur surgawi. Semua petir harus mendengarkan perintahnya. Namun, petir dari patung itu memancarkan aura kuno dan dipenuhi dengan kebanggaan. Itu bergerak di sekitar patung dan terus bertabrakan dengan guntur yang dikendalikan Wang Lin. Dari kejauhan, seseorang hanya bisa melihat bola guntur mengelilingi patung saat petir melengkung di mana-mana. Gemuruh guntur terus bergema. Ini adalah pertempuran antara petir dan guntur. Itu pertempuran untuk kontrol. Wang Lin tidak memahaminya seperti Master Ashen Pine. Dia tidak mengikuti tanda petir dari patung batu untuk memahami petir. Dia tidak menyerah pada tanda petir seperti seorang hamba dan meminjamnya untuk meningkatkan pemahamannya. Master Ashen Pine seperti seorang pengemis yang telah menunggu waktu yang tidak diketahui untuk mendapatkan sedikit sisa kekuatan petir untuk mengubahnya menjadi mantranya sendiri. Itu bahkan memungkinkan Tuan Ashen Pine memanggil roh ketujuh dari alam tertutup yang dapat melukai tubuh dewa kuno Wang Lin. Master Ashen Pine telah memilih jalan penyerahan. Dia melihat patung ini sebagai dewa dan membuat salah satu jiwanya yang baru lahir memahami dan menyembahnya. Tidak ada bahaya di jalan ini. Selama Anda layak, Anda bisa mendapatkannya.
Tapi bagaimana Wang Lin bisa memilih jalan ini? Dia bahkan berani menantang surga. Dia melakukan apa yang dia suka saat dia berkeliling dunia dan berani melawan surga. Dia telah menantang surga untuk membentuk daunnya dan berani bersaing dengan surga. Dia tidak akan pernah menyembah patung belaka ini seperti yang dilakukan oleh Tuan Ashen Pine, bahkan jika kilat di dalam patung itu mengguncang surga dan dapat memanggil roh ketujuh dari alam tertutup. Yang dia inginkan adalah petir di patung itu menyerah. Hasilkan di bawah dia. Dia tidak ingin memahami petir di patung itu, dia ingin menyerap semuanya. Buatlah itu memujanya. Ini adalah harga dirinya, kebanggaan seorang kultivator yang menentang surga dan martabat dewa kuno. Dari klan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kuno, dapatkah ada yang menyamai klan dewa kuno? Seperti klan pemakan bulan. Wang Lin telah belajar dari Ling Er bahwa mereka hanyalah pelayan para dewa kuno. Jika klan pemakan bulan seperti ini, maka klan tanda petir ini, yang tampaknya juga merupakan klan dari alam luar, juga harus menyerah padanya. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan tatapan yang sangat tirani. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya membentur kepala patung batu itu. Gemuruh menggelegar menggema, tetapi patung itu tidak runtuh. Sebagai gantinya, petir yang menghancurkan bumi melesat ke langit dan kemudian berubah menjadi naga petir yang menyerang Wang Lin. Ketika itu bergegas, semua petir di sekitarnya diserap olehnya. Itu mendekati Wang Lin dengan aura yang ganas dan gila. Naga penerangan ini ganas, tapi Wang Lin bahkan lebih galak. Naga penerangan ini gila, tapi Wang Lin 10 kali, 100 kali lebih gila. Saat itu mendekat, guntur melintas di mata kanan Wang Lin dan ditembakkan. Pusaran muncul di antara alisnya dan naga petir kuno turun ke alam 7 warna. Dengan satu raungan, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bertabrakan dengan naga petir dan mulai melahapnya seperti orang gila. Dalam melahap konstan ini, bintang-bintang dewa kuno samar-samar muncul di belakang pusaran dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan gambar dewa kuno muncul. Wang Lin meraih naga petir dan tanpa ampun meremasnya. Sementara naga petir bertarung dengan jiwa asal Wang Lin, tubuhnya bergetar dan meraung saat berusaha untuk berjuang bebas. Namun, tangan dewa kuno memegangnya dengan kuat, dan saat itu meremas, sejumlah besar petir keluar. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin melesat dan melahap naga petir ini sebelum kembali ke tubuhnya. Guntur di mata kanannya menjadi beberapa kali lipat lebih kuat. Ini membuat seluruh tubuh Wang Lin menjadi buram, tetapi mata kanannya memancarkan cahaya yang intens. Guntur apapun di dunia ini harus mematuhi perintah saya. Suara Wang Lin tenang, tetapi aura tak terlihat menyebar. Semua petir yang tersebar segera berkumpul di dalam mata Wang Lin dari tanda petir. Saat tanda petir muncul di mata kanan Wang Lin, sejumlah besar retakan muncul di patung batu itu. Ini dimulai dari kaki dan dengan cepat menyebar seperti orang gila. Mereka seperti naga yang menyerang Wang Lin, yang berada di atas kepala patung. Suara retakan itu mengguncang bumi dan ada kilatan cahaya yang datang dari dalam retakan. Patung itu sepertinya akan menjadi fragmen, tetapi tetap tidak bergerak. Ada kilat bergerak di dalam celah, dan itu langsung mendekati Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat petir bergerak seperti ular sliver yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Wang Lin. Itu membentuk bola petir raksasa yang lebarnya lebih dari 1000 kaki. Wang Lin berada di dalam bola petir. Petir meronta dan menolak untuk dikendalikan oleh Wang Lin. Kemudian mulai berkontraksi seperti orang gila terhadap Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan kilat mengelilingi tubuhnya. Meskipun tingkat budidayanya tidak bisa menandingi patung batu itu, jiwa asalnya adalah naga guntur kuno. Dia adalah penguasa guntur di dunia ini. Selama itu guntur, itu tidak cukup layak untuk menantangnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, ini adalah pertempuran guntur. Naga guntur kuno diberi hak untuk mengendalikan guntur oleh Dao Surgawi. Wang Lin tidak percaya pada surga dan akan menggunakan daunnya sendiri untuk mencuri hak untuk memerintahkan guntur dari surga. Patung batu itu adalah nenek moyang dari Scatter Thunder Clan. Meskipun dia sudah mati, dia menghabiskan hidupnya dengan guntur sebagai temannya dan hampir menjadi guntur. Tanda petir di antara alisnya menolak untuk menyerah. Ada desas-desus bahwa nenek moyang asli dari Scatter Thunder Clan adalah petir. Petir yang menentang surga yang tidak akan menyerah bahkan ke langit. Jika orang lain memujanya, maka orang itu akan mendapatkan hak untuk mengendalikan guntur. Namun, jika orang itu melawan, mereka akan dihancurkan oleh petir. Namun, Wang Lin akan melawan. Guntur melintas di mata kanannya dan jiwa asal naga guntur kuno terbang keluar. Saat bola petir mendekat, itu mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu berisi keagungan untuk mengendalikan semua guntur di dunia. Bola petir terus berkontraksi, tapi berhenti 10 kaki dari Wang Lin. Ada gemuruh yang menggelegar, tapi tidak bisa menyusut bahkan 1 inci pun. Wang Lin sudah berdiri.
Dia tampak seperti surga guntur. Aura dewa kuno muncul dari tubuhnya. Jika dewa kuno dan guntur bisa bersatu, maka dia adalah dewa petir kuno. Wang Lin mengirimkan pesan indera ketuhanan. Hasilkan atau dihancurkan. Dia tahu bahwa kilat di sekelilingnya tidak biasa. Petir ini mengandung keinginannya sendiri. Jika ada kemauan, itu adalah roh. Pencahayaan ini adalah roh guntur yang dibentuk oleh keinginan orang yang mati. Suara gemuruh bergema. Bola petir di sekitar Wang Lin tampak bergetar di bawah kekuatan guntur yang datang dari Wang Lin. Juga, di bawah pengaruh aura dewa kuno Wang Lin, itu menyerah. Bola petir berubah menjadi sinar petir dan dibebankan ke arah jiwa asal naga guntur kuno. Itu mengeluarkan raungan gemetar surga dan tiba-tiba tumbuh lebih besar. Patung batu itu bergetar seolah akan runtuh. Wang Lin mengambil langkah maju dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia berbalik dan menatap tanda petir di antara alis patung yang masih belum menghilang. Mulai sekarang, klanmu tidak akan bisa bertarung denganku untuk mendapatkan guntur. Mata kanan Wang Lin menyala dan jiwa asal naga guntur kuno meraung saat melingkar di sekelilingnya. Itu menyatu dengan petir dari matanya dan menyerang tanda petir di patung itu. Naga pada tanda kilat di antara alis patung dan patung itu bergetar lebih hebat. Tepat pada saat naga itu mendarat, mata patung batu itu menyala dan Wang Lin melihat sistem bintang di dalamnya. Ada formasi raksasa yang begitu besar, menutupi banyak medan bintang. Ada pembudidaya di luarnya yang mengenakan pakaian aneh. Jelas mereka bukan pembudidaya. Mereka memiliki ekspresi ketidakpedulian, sarkasme, dan penghinaan saat mereka menatap ke dalam formasi. Bagian dalam formasi dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan riak energi asal. Pembudidaya ki kuno yang tak terhitung jumlahnya dan surgawi menyerang formasi seperti orang gila dalam upaya untuk keluar dari formasi. Namun, formasi ini sangat aneh dan sulit dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya dan celestial ini menyerang, formasi tidak bergerak sama sekali. Beberapa celestial bahkan menyerahkan nyawa mereka dan meledak, tapi mereka tidak merusak formasi sedikit pun. Perasaan sedih dan putus asa menyelimuti bagian dalam formasi. Ada 9 sinar cahaya berkedip di dalam formasi. Salah satunya adalah kapak. Saat terbang di udara, siapapun yang berani menerobos mati. Wang Lin bahkan melihat banyak pembudidaya ki memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dalam kesedihan untuk menghentikan kapak pemecah surga ini, tetapi mereka gagal. Ada sinar cahaya lain di antara kesembilan itu. Itu adalah sambaran petir. Kemanapun itu pergi, apakah itu pembudidaya atau dewa langit, semua orang mati. Ketidakpedulian dan penghinaan di tatapan orang-orang di luar menjadi lebih kuat. Seolah-olah mereka bangsawan sedang melihat manusia seperti semut. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Akan ada hari ketika generasi pembudidaya masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan semua orang luar Anda punah. Aliran darah akan mengalir di alam luar Anda. Langit yang terkena guntur meraung sebelum kematiannya. Bab 1206 Penggarap seperti kita tidak pernah menyusut dari perkelahian. Pemandangan dari mata patung menghilang. Saat adegan itu menghilang, guntur terbang keluar dari formasi. Sepertinya menerobos kehampaan, langit, dan waktu. Itu menyerang langsung ke mata kanan Wang Lin. Gemuruh bergema di dalam benaknya dan dia tersandung ke belakang beberapa puluh kaki. Lalu dia menatap patung batu itu dengan ekspresi ganas. Patung batu itu tiba-tiba runtuh menjadi tumpukan puing dan menendang banyak debu. Alam luar, untuk beberapa alasan, ketika Wang Lin melihat pemandangan itu dari patung, darahnya mulai mendidih. Ketika dia melihat pertempuran antara Alheaven dan Aliansi, banyak pembudidaya yang mati, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini. Dia menyaksikan bencana besar yang muncul karena harta karun, menyebabkan kematian banyak pembudidaya, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini. Dia telah melihat faksi besar di dalam aliansi bertarung satu sama lain, tapi dia tidak memiliki perasaan ini. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, terutama ketika semua leluhur surgawi itu meninggal, dia merasakan darah mengalir ke kepalanya. Teriakan surgawi sebelum kematian sepertinya bergema di telinganya. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Akan ada hari ketika generasi pembudidaya masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan semua orang luar Anda punah. Aliran darah akan mengalir di alam luar Anda. Petik 2. Menatap patung yang roboh, tanda petir di mata kanan Wang Lin terus berkedip. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju gunung yang dikelilingi oleh pembatasan waktu. Ketika Wang Lin menyerap tanda petir, pemuda dengan tanda petir dari alam luar berubah sangat pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Dia jelas merasa bahwa telah terjadi pertempuran guntur di hadapannya.
Satu sisi tampak seperti guntur dari garis keturunannya dan sisi lainnya juga guntur, tetapi guntur itu mengguncang pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali atas guntur di dalam tubuhnya. Dua orang di sampingnya jelas tidak memiliki reaksi yang kuat, tapi pemuda dengan tanda bulan sabit masih muram. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Adapun orang dengan tanda api, matanya bersinar dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Apa yang dia kejar adalah kekuatan api yang dia sadari ketika pikiran Wang Lin melintas. Setelah sekian lama, mereka bertiga muncul di tempat patung batu itu runtuh. Melihat patung batu itu, pemuda dengan tanda pencahayaan menjadi lebih pucat, tetapi juga ada kemarahan dalam ekspresinya. Dia bisa merasakan bahwa patung ini adalah leluhurnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa itu ada di sini, roh guntur yang ditinggalkan leluhur diambil secara paksa oleh seseorang belum lama ini. Namun, setelah amarahnya memudar, dia bahkan lebih ketakutan. Apa yang kita lakukan? Pemuda dengan tanda kilat memandang kedua temannya. Orang dengan tanda api perlahan berkata, jika kita bertiga melepaskan segel kita untuk mencapai kekuatan puncak kita, akan mungkin untuk membunuh orang ini. Orang dengan tanda petir ragu-ragu sebentar dan kemudian dengan lembut berkata, bagaimana kalau kita pergi dan melaporkan celah spasial ini kepada para tetua dan membiarkan mereka menanganinya, aku punya firasat buruk. Kekayaan hanya bisa diperoleh melalui bahaya. Pemuda dengan tanda bulan sabit sepertinya telah mengambil keputusan dan mengatupkan giginya. Pemuda dengan tanda petir diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tajam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mencari jejak guntur dan bergegas keluar. Dua lainnya mengikuti, dan mereka menghilang ke dalam kabut. Wang Lin bergerak seperti kilat menembus kabut dan dengan cepat tiba di tempat dia melawan Master Ashen Pine untuk mendapatkan botol. Dia melihat batasan waktu di hadapannya dan matanya berbinar. Jika batasan ini tidak dilanggar atau telah dilanggar sejak lama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membukanya kecuali dia bersedia mengorbankan harta. Namun, batasan ini telah dilanggar hanya beberapa bulan yang lalu, dan meskipun Wang Lin berada dalam keadaan linglung ketika pikirannya melewatinya, dia masih ingat celah yang tidak terlihat pada batasan tersebut. Retakan ini adalah pembukaan yang dibuat oleh Tuan Ashen Pine dan wanita tua berbaju hijau. Aku hanya perlu membuka celah itu lagi. Seharusnya tidak sulit. Tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka mendarat di pembatasan waktu dan layar lampu mulai bergetar. Wang Lin bahkan tidak berkedip, dan perasaan ilahi menyebar, mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian, matanya menyipit saat dia menemukan celah dari sebelumnya. Meskipun retakan ini telah sembuh, pembatasan waktu di sini baru berumur beberapa bulan. Kecuali bertahun-tahun berlalu, cacat ini akan tetap ada. Ini adalah salah satu kelemahan dari pembatasan waktu. Setelah menemukan celah itu, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang kristal muncul. Saat pedang muncul, aura harta karun Sudo Nirvana Void muncul. Ada kilatan cahaya dan pedang itu ditembakkan ke celah. Gemuruh menggelegar segera bergema dan riak keras muncul di pembatasan waktu. Retakan halus muncul saat pedang itu mendekat. Pada saat ini, pedang kristal mendekat, dan di bawah kendali Wang Lin, energi pedang tak berujung menyebar, menyebabkan gemuruh yang lebih keras. Tepat pada saat ini, Wang Lin melompat dan tangan kanannya meraih udara. Trisula tiba-tiba muncul, mengeluarkan cahaya hitam yang tak berujung. Wang Lin jatuh di retakan seperti meteor. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Trisula segera menusuk ke dalam celah, dan kekuatan yang kuat menyerbu tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin mendengus dingin dan kekuatan dewa kunonya memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya mendorong tanpa ampun, dan saat suara letusan bergema, Trisula menembus pembatas. Kemudian dia meninggalkan Trisula dan membuat lubang selebar puluhan kaki menggunakan retakan yang baru sembuh beberapa bulan lalu. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan menyingkirkan pedang kristal itu. Dia kemudian bergegas ke celah dan menyerbu ke puncak gunung. Adapun gerbang batu dengan tanda petir, Wang Lin hanya melihatnya sebelum menarik pandangannya. Dia segera sampai di puncak gunung dan menyapu Trisulanya. Gemuruh menggelegar bergema dan celah spasial dengan cepat muncul di hadapannya. Dia tahu lokasi yang tepat karena ingatan Master Ashen Pine dan karena pikirannya telah melewati lokasi ini ketika dia memahami Dao. Retakan muncul dan Wang Lin langsung masuk. Tak lama setelah dia masuk, tiga pemuda Outer Realm muncul di luar batasan. Mereka saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan memasuki celah yang telah dibuka Wang Lin. Mereka menuju gunung. Ketika Wang Lin memasuki ruang misterius, dia segera melihat tablet batu raksasa. Matanya menyipit saat dia berjalan ke depan, dan tatapannya mengarah ke bagian bawah tablet. Dia melihat setengah kerangka yang dipaku pada loh batu dengan dua paku 7 warna.
Cahaya hitam tampak bergerak samar di sekitar kerangka, dan itu membuat kata-kata di tulang mengeluarkan daya tarik aneh yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Wang Lin berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Dia menyegel akal ilahi dan tidak melihat kerangka itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada tablet batu. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura kuno. Setelah melihatnya dengan cermat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa bahan dari tablet batu itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia telah melihat sesuatu yang mirip dengannya. Setelah merenung sebentar, tatapan Wang Lin menyapu kerangka itu. Meskipun dia sudah siap, dia masih tertangkap olehnya. Namun, dia siap dan pulih setelah mundur beberapa langkah. Matanya berbinar dan dia tidak ragu membuka ruang penyimpanannya. Kata emas, Battle, terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Saat itu muncul, cahaya keemasan dari kerangka itu mulai terbang. Cahaya hitam dan emas dari kerangka itu terus berubah. Pada akhirnya, cahaya keemasan menyala dan terbang keluar dari kerangka dan menuju ke kata pertempuran. Pada saat ini, cahaya keemasan yang terang mengisi kekosongan. Pada saat ini, kata emas pertempuran terbang langsung ke Wang Lin dan mendarat di antara alisnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Orang tua ini adalah Zhan Xingye. Saya tahu penguasa akan mencoba memaksa saya untuk menyerah di masa depan. Namun, sebagai kultivator sistem bintang Alheaven, saya lebih suka mati daripada bekerja dengan orang-orang dari alam luar. Seseorang yang mewarisi dao saya, pahami maksud pertempuran ini dan bunuh jalan Anda ke alam luar di masa depan. Tawarkan darah mereka ke roh saya. Hati Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran yang mengerikan, dan adegan Zhan Xingye yang tak terhitung jumlahnya melawan dunia muncul di benaknya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya mengandung pemahaman yang kuat terhadap pertempuran, dan saat pemahamannya semakin dalam, domainnya mulai menyatu dengan maksud pertempuran ini, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Tepat saat Wang Lin memahaminya, distorsi muncul di ruang tempatnya berada dan ketiga pemuda itu masuk. Pemuda dengan tanda api itu menatap dengan rakus pada Wang Lin. Pada jarak sedekat ini, dia bisa merasakan energi asal api yang ganas di dalam Wang Lin. Jika aku melahapnya, aku bisa berevolusi. Pemuda dengan tanda kilat itu terkejut saat dia melihat Wang Lin. Dia bisa merasakan guntur kuat dari Wang Lin, tetapi dia juga melihat bahwa Wang Lin berada dalam keadaan misterius. Kesempatan surgawi. Hanya pemuda dengan tanda bulan sabit menekan keterkejutan di benaknya ketika dia melihat punggung Wang Lin. Muridnya menyusut dan ingatan yang jauh muncul kembali di hatinya. Itu memang dia. Ketiganya menyerang Wang Lin pada saat yang sama dengan niat membunuh yang kuat. Ketiganya membentuk segel dan tanpa ampun memukul dahi mereka dengan telapak tangan. Ada tiga suara letupan dan tubuh mereka mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemuda dengan tanda petir meluas hingga ratusan kaki dan tertutup petir. Pemuda dengan tanda api tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap api dan satu tanduk muncul di kepalanya. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit, tapi itu ganas. Pemuda dengan tanda bulan sabit adalah yang paling aneh. Tubuhnya tidak banyak berubah, tapi kulitnya berubah menjadi warna bulan. Warna kristal ini menjadi sangat kontras dengan cahaya keemasan. Namun, saat mereka menyerbu dan mendekat, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya menjadi jernih dan menunjukkan sedikit ejekan. Itu adalah ejekan yang sama dari pembudidaya alam luar terhadap pembudidaya alam tertutup. Saya adalah pahlawan dalam hidup dan mati. Penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Kata-kata terakhir Zhan Xingye saat menghadapi Sovereign muncul di benak Wang Lin. Bab 1207 Guntur. Api. Penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur. Ketiga orang itu semuanya dari alam luar, dan pemandangan dari patung batu itu telah menyebabkan darahnya mendidih. Pada saat ini, tidak ada karma, hanya niat membunuh. Semakin banyak dia belajar tentang masa lalu, semakin kuat niat membunuh ini. Pemuda dengan tanda petir adalah yang tercepat, dan dia mendekat. Dia awalnya hanya kultivator pembersih nirvana puncak, tapi setelah transformasi aneh, tingkat kultivasinya meningkat dan dia tiba-tiba mencapai tahap awal penghancur nirvana. Kemudian ia menembus tahap awal nirvana saterer untuk mencapai tahap pertengahan. Wang Lin belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Ini bukan mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, mereka telah meminjam kekuatan dari surga. Lebih tepatnya, ini bukan pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan orang-orang dari alam luar. Dalam kekosongan dengan ular Mongazar, dia telah bertarung dengan mereka, tetapi saat itu Wang Lin terlalu lemah untuk menarik perhatian mereka dan dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Namun, sekarang Wang Lin memenuhi syarat untuk melihat ketiganya dengan kejam menuduhnya dengan penghinaan dan ejekan. Pemuda dengan tanda petir itu tertutup petir, dan saat dia bergerak maju, suara letusan bergema. Dia tampak seperti kilat saat dia mendekat dengan cepat.
Tangannya membentuk segel dan cahaya di sekelilingnya membentuk sosok raksasa. Sosok ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan diselimuti oleh petir biru. Itu memiliki tanda petir besar di antara alisnya dan tatapannya bisa mengguncang pikiran siapapun yang bertemu dengannya. Guntur runtuh. Pemuda dengan tanda petir meraung saat dia mendekati Wang Lin. Guntur, ejekan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Guntur melintas di mata kanannya dan tanda petir juga muncul di mata kanannya. Dia maju selangkah. Pada saat ini, dunia tampak melambat di mata Wang Lin. Semuanya tampak di bawah air dan hampir berhenti. 3 orang di depannya, bahkan pemuda dengan kilat, sangat lambat sehingga mereka tidak signifikan. Dengan satu langkah, sebelum gemuruh-gemuruh bergema saat dia memecahkan penghalang suara, dia sudah sampai di depan orang dengan tanda petir. Dia mengangkat tangan kanannya dan membenturkannya ke dada pemuda itu. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Dalam waktu singkat, 2 jari Wang Lin membentuk pedang dan menyerang 4 kali. Gemuruh, 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 gemuruh. Pemuda dengan tanda petir menjadi pucat, lalu syok memenuhi matanya dan dia batuk darah. Dadanya berlumuran darah dan sejumlah besar petir menyambar di dadanya. Petir dengan cepat menyebar seperti jaring dan mengelilingi tubuhnya. Ini terjadi dalam sekejap. Itu terlalu cepat, tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kepada 2 orang yang tersisa dari alam luar, Wang Lin baru saja berbalik dan tidak bergerak sama sekali dengan ekspresi ejekan di matanya. Namun, pada saat itu, salah satu teman mereka batuk darah dan terlempar kembali. Pada saat inilah juga suara gemuruh itu tiba. Leluhur Guntur, pinjamkan aku kekuatan untuk melahap pembudidaya alam tertutup ini. Suara letupan datang dari pemuda dengan tanda kilat dan lebih dari setengah tulang di tubuhnya patah. Dia terlempar mundur beberapa ratus kaki dan petir di sekitarnya runtuh. Ada juga jaring petir di sekelilingnya yang sepertinya menyegelnya. Dengan berlumuran darah, kepalanya tersentak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Itu dipenuhi dengan kegilaan. Namun, di mata Wang Lin, kegilaan ini dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Saat orang dengan tanda petir meraung, ilusi di sekitarnya mulai berubah menjadi jasmani. Petir tak berujung muncul entah dari mana dan berkumpul menuju ilusi itu. Saat petir berkumpul, sosok ilusi, yang tingginya 1000 kaki, menjadi seperti inkarnasi Guntur surgawi. Ekspresi Wang Lin tetap acuh tak acuh dan dia mengambil 1 langkah ke depan. Dengan langkah ini, domain benar dan salahnya menyebar. Langkah ini sepertinya mendarat di detak jantung pemuda dengan tanda petir. Gemuruh menggelegar bergema dan lebih banyak darah mengalir keluar dari dadanya. Tangan kanannya mencengkeram dadanya. Hatinya telah runtuh karena domain Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang ini. Dengan 1 langkah, dia sepertinya terangkat ke langit, dan dia tiba di sebelah sosok besar itu dan dengan santai memukulnya dengan telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, guntur muncul di dalam mata kanannya. Tanda petir terbang keluar dari matanya dan mendarat di antara alis ilusi. Mulai sekarang, klanmu dirampas haknya untuk bertarung bersamaku atas kendali guntur. Suaranya suram tetapi juga dipenuhi dengan rasa keagungan. Itu seperti hukum dan dipenuhi dengan tekad untuk menyegel klan. Seolah-olah dia mengambil kembali kendali yang telah diberikan kepada klan Guntur menyebar. Sosok ilusi itu gemetar dan runtuh menjadi petir tak berujung. Itu tak terduga berubah menjadi petir dan turun pada pemuda itu. Suara letupan bergema saat tubuh pemuda itu langsung roboh dan berubah menjadi abu. Jiwa asalnya diikat oleh petir. Ketika Wang Lin berbalik, semua cahaya dan guntur diserap olehnya. Jiwa asal pemuda itu ditarik ke mata kanan Wang Lin juga. Tanda petir di mata kanan Wang Lin menjadi lebih jelas. Semua ini terjadi dalam sekejap. Murid orang dengan tanda api menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti dan akan mundur. Wang Lin berbalik dan pandangannya tertuju pada pemuda dengan tanda api itu. Api. Penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Api yang mengerikan muncul di mata kanannya dan lautan api yang menutupi ribuan kaki di sekitarnya muncul. Pemuda dengan tanda api menjadi pucat. Dia ingin mundur, tetapi dia dikelilingi oleh lautan api. Dia meronta dan meraung. Sayap yang terbuat dari api di belakangnya melambai dan sejumlah besar api tampak membentuk badai api. Setelah membentuk badai, dia menyerang Wang Lin. Saat dia bergerak maju, tangannya membentuk segel dan nyanyian aneh keluar dari mulutnya. Bahkan lebih banyak api keluar dari tubuhnya, membentuk dinding api yang menabrak Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan lautan api tampak mendidih. Seluruh lautan api mendekati pemuda dengan tanda api. Ini adalah duel antara api dan api. 2 api yang berasal dari sumber yang sama tetapi dikendalikan oleh 2 orang yang berbeda bertabrakan dalam sekejap mata. Serangkaian gemuruh yang mengguncang surga bergema, dan dengan keras, pemuda dengan tanda api itu menyala.
Sayap api, yang mirip dengan sayap burung vermilion, mengeluarkan api ungu saat dia mendekati Wang Lin. Bukan manusia atau burung vermilion. Hanya penduduk yang cacat dari alam luar. Api dari mata kiri Wang Lin menutupi seluruh tubuhnya dan baju besi vermilion muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, dia seperti dewa api kuno. Saat pemuda dengan tanda api melihat ini, dia menjadi gila dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia berseru, Holy Armor. Membakar. Mata Wang Lin menunjukkan ketidakpedulian dan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke pemuda dengan tanda api. Dengan ini, tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan teror di matanya tak terlukiskan. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat api meledak dari dalam tubuhnya dan dia membakar dirinya sendiri. Sebagai anggota klan Sparrow Api, dia telah ditemani oleh api sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dikhianati oleh api ini. Api yang selalu dia kendalikan dengan bebas telah sepenuhnya mengkhianatinya seolah-olah telah bertemu dengan tuannya yang sebenarnya. Teriakannya yang menyedihkan bergema saat tubuhnya dibakar menjadi abu. Namun, setelah tubuhnya berubah menjadi abu dan jiwa asalnya terbakar, dia mengucapkan mantra. Saya memanggil roh leluhur sebagai anggota klan Sparrow Api. Saat suaranya bergema, jiwa asalnya runtuh. Bintik-bintik cahaya berubah menjadi api dan berubah menjadi vermilion bertiang ilusi. Burung vermilion ini berkulit hitam dan ditutupi aura permusuhan. Ia bahkan tidak tampak seperti burung vermilion. Itu lebih seperti burung api yang diperbesar beberapa kali lipat. Itu dipenuhi dengan permusuhan saat mengeluarkan raungan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan napas pendek dan mata kirinya bersinar. Teriakan burung vermilion asli bergema dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, vermilion bird putih muncul di sekitarnya. Ini adalah vermilion bird yang sebenarnya. Saat itu muncul, itu menatap burung api hitam raksasa dan mengungkapkan ekspresi penghinaan. Tanpa perlu perintah Wang Lin, itu dituntut dengan teriakan. Pada saat ini, separuh dunia diselimuti api, dan berusaha melahap burung api besar. Burung api hitam raksasa itu menjadi semakin bermusuhan, tetapi ia menunjukkan niat yang jelas untuk mundur. Mulai sekarang, klanmu dirampas haknya untuk bertarung denganku karena bisa mengendalikan tembakan. Saat kata-kata Wang Lin bergema, vermilion bird dan burung api hitam bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan burung api hitam itu segera roboh, tidak bisa menahan sama sekali. Seolah-olah ia telah bertemu dengan leluhurnya, atau ketika yang palsu bertemu dengan yang asli. Api yang dilepaskan burung api hitam setelah ia runtuh segera dilahap oleh vermilion bird, dan bahkan rohnya dimangsa. Pada saat ini, semua api di dunia ini adalah milik Wang Lin. Burung vermilion menjerit. Itu sangat bersemangat. Itu secara tak terduga menunjukkan tanda kebangkitan ketiga. Api di sekitar tubuhnya membakar lebih tinggi dan lebih kuat. Adegan ini menyebabkan ekspresi pemuda dengan tanda bulan sabit berubah drastis, dan dia akhirnya menjadi pucat. Dia berkeringat dingin. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas sosok Wang Lin sebelum semuanya berakhir dalam sekejap. Dia berpikir tentang bagaimana orang ini telah melukai serius gurunya dalam kehampaan meskipun gurunya kemudian berkata bahwa orang ini bahkan tidak cukup kuat untuk menahan satu pukulan. Tanpa ragu-ragu, pemuda dengan tanda bulan sabit segera mundur seperti orang gila untuk melarikan diri dari keberadaan yang menakutkan ini. Seolah-olah semakin dekat dia dengan orang ini, semakin dia menjadi gugup dan semakin dekat pikirannya untuk runtuh. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu dan mengucapkan kata-kata yang membuat pemuda itu kehilangan akalnya. Klan budak belaka berani menyebut diri mereka Dao Surgawi sebelum aku. Bab 1208 Selesaikan perjanjian kuno. Pemuda dengan tanda bulan sabit berbalik dan meraung pada Wang Lin, aku bukan dari klan budak. Wang Lin memandang pemuda itu dengan tatapan acuh tak acuh, dan api di sekitar menjadi lebih intens. Pertama kali dia bertemu pemuda itu di dalam kehampaan dalam pertempuran melawan ular Mongazar. Dia datang dari alam luar dan membentuk pusaran dalam upaya untuk mengambil ular Mongazar. Orang ini sangat sombong dan dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah Dao Surgawi di hadapan orang-orang dari alam tertutup seperti Wang Lin. Wang Lin terkejut pada saat itu, tetapi semakin banyak dia belajar tentang masa lalu, semakin dingin pandangannya terhadap pemuda itu. Klan budak para dewa kuno. Orang yang dilindungi oleh dewa kuno di zaman purba, klan pemakan bulan. Saat Wang Lin mendengus dingin, tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan dia melakukan pukulan. Kekuatan dewa kuno mengalir melalui kehampaan dan gemuruh bergema seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia. Itu dengan cepat mendekati kaum muda. Wajah pemuda itu pucat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia ingin hidup, dia harus bertarung. Namun, hatinya terasa pahit. Bahkan jika dia bertarung, seberapa besar kemungkinan dia bertahan, dia tidak tahu.
Jika dia berada di luar dan dia bertarung dengan salah satu anggota klannya sendiri, setidaknya dia bisa menyerah. Namun, orang ini adalah pembudidaya alam tertutup dan juga dewa kuno kerajaan. Dari catatan keluarganya, klannya telah mengkhianati dewa-dewa kuno. Bahkan jika dia menyerah, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian dan jiwanya mencari. Apa sebenarnya tempat sialan ini? Mengapa pembudidaya Sealet Realem muncul di sini? Petik 2. Ekspresi pemuda itu menjadi lebih ganas dan dia meraung. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya menjadi lebih seperti kristal, seolah-olah dia tertutup sinar bulan. Saat tinju Wang Lin mendekat, dia mulai berputar dan membentuk pusaran. Di dalam pusaran, bulan sabit raksasa muncul. Saat tinju Wang Lin mendarat, ada suara gemuruh yang menggelegar. Bulan sabit bergetar hebat tetapi tidak runtuh. Namun, darah keluar dari sudut gerutuan pemuda itu. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia kemudian mendorong ke depan dan berteriak, kekuatan bulan rebound. Dalam sekejap, cahaya dari bulan sabit menjadi menyilaukan dan gambar pukulan dewa kuno melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mencibir dan mengangkat tangan kanannya untuk pukulan lain. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah dan mendekat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pukulan itu mendarat dengan pukulan yang dibentuk oleh bulan sabit dan gemuruh bergema. Bagaimana mantra klan budak melawan dewa kuno? Wang Lin bergegas maju dan tinju kanannya terus melayangkan pukulan ke pusaran. Gemuruh terus berlanjut dan pemuda di dalam pusaran terus mundur. Setiap langkah yang dia ambil kembali menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, Wang Lin seperti pertempuran surgawi. Dia dipenuhi dengan niat pertempuran tanpa akhir saat dia menutup langkah demi langkah. Salah satu dari mereka mendorong ke depan dan satu mundur, dan setiap pukulan menciptakan kekuatan bulan rebound. Saat ini, semua suara ditekan oleh gemuruh ini. Istirahatlah untukku. Suara Wang Lin tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak terlihat. Saat ini, tubuhnya berputar dan kaki kanannya menendang pusaran. Saat suara letusan bergema, pusaran itu runtuh. Bulan sabit di dalamnya terfragmentasi dan meledak. Bayangan berdarah didorong keluar. Itu adalah pemuda yang berlumuran darah. Dia terlempar ke kejauhan dalam bentuk busur. Wang Lin berjalan menuju pemuda itu. Mata pemuda itu kabur, tapi dia berjuang untuk mengucapkan mantra yang sangat rumit. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Mantra bulan terlarang, murka Tuhan. Pemuda ini tahu bahwa klan pemakan bulannya memiliki mantra terlarang kuno. Dia tidak seharusnya menggunakan mantra ini sampai itu adalah pilihan terakhir, karena itu memalukan bagi klan pemakan bulan untuk menggunakannya. Saat dia meraung, dia berlutut di tanah. Wang Lin mendekat. Tangan pemuda itu membentuk segel aneh dan dia mulai menyembah. Pinjamkan kekuatan jiwa para dewa kepada anggota klan pemakan bulan. Saat suaranya bergema, kekuatan dewa kuno yang kuat muncul di sekitar pemuda. Ruang di belakangnya berputar dan bayangan dewa kuno setinggi beberapa ribu kaki muncul. Dewa kuno itu kabur dan matanya tertutup. Hanya 7 bintang dewa purba miliknya yang memancarkan cahaya menyilaukan. Hati pemuda itu merasa terhina, tetapi pada saat krisis ini, dia tidak bisa terlalu peduli karena suaranya yang serak bergema di kehampaan. Saya meminta jiwa dewa kuno untuk memberikan budak ini kekuatan bulan untuk menghancurkan semua musuh saya. Bayangan dewa kuno yang muncul di belakangnya tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan kuno dan tirani. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu turun ke arah Wang Lin. Mata pemuda itu kejam saat dia berpikir di dalam hatinya, karena kalian berdua dewa kuno, maka aku akan membiarkan kalian dewa kuno saling membunuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat bayangan dewa kuno dan pukulan yang mendekat. Dia menghela nafas dan bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Mereka mulai berputar dan aura dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bahasa dewa kuno berasal dari mulut Wang Lin dan menyebar seperti riak. Klan yang kau lindungi telah mengkhianati klan dewa kunoku. Sebagai dewa kerajaan kuno, aku memerintahkan kalian semua untuk berpencar. Petik 2. Bayangan dewa kuno berhenti. Matanya menjadi penuh dengan kebingungan dan kemudian kebebasan saat dia perlahan-lahan menghilang, sudah lama sekali sejak dewa kuno kerajaan muncul di antara para dewa kuno. Jiwa dewa kuno yang melindungi klan pemakan bulan hanyalah sepotong kemauan, saat itu adalah dewa kuno kerajaan yang memutuskan untuk melindungi budak klan pemakan bulan, dan seluruh klan dewa kuno melakukannya tanpa ragu-ragu untuk waktu yang lama. Bahkan seiring berjalannya waktu dan mereka mati, keinginan yang ada di dunia terus melindungi mereka. Ini akan berlanjut sampai dewa kuno kerajaan lain muncul untuk memberikan perintah untuk berhenti. Itulah satu-satunya cara agar perjanjian kuno ini diselesaikan. Hari ini, pada saat ini, kata-kata Wang Lin adalah kehendak para dewa kuno kerajaan. Pemuda itu benar-benar terkejut.
Dengan pengalamannya, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia besar ini? Dia tidak tahu, dan itulah mengapa dia cukup bodoh untuk meminjam kekuatan dewa kuno di hadapan dewa kuno kerajaan seperti Wang Lin. Mulai sekarang, para dewa kuno tidak akan lagi melindungi klan pemakan bulan, mereka akan menghancurkan klan pemakan bulan. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar pemuda itu. Wang Lin berjalan ke depan dan sebuah tendangan menyapu ke depan. Gemuruh bergema di seluruh tubuh pemuda itu saat semua tulangnya runtuh, tetapi dagingnya tidak hancur. Sebagai gantinya, dia tersapu ke kerangka di bawah tablet batu oleh tendangan Wang Lin. Dengan keras, tubuhnya tumpang tindih dengan kerangka dan bahunya ditusuk oleh dua paku 7 warna. Semburan tangisan yang menghancurkan bumi datang dari pemuda itu saat tubuhnya ditempelkan oleh dua paku 7 warna. Rasa sakit karena dao Anda tersedot dan jiwa Anda terus-menerus dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Wang Lin tidak segera membunuhnya tetapi membuatnya menderita rasa sakit yang dialami Zhan Xingye. Menunggu kematian setelah penyiksaan tanpa akhir. Tubuh pemuda itu gemetar di bawah lempengan batu. Dia berjuang untuk pergi tetapi tidak bisa. Bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri, karena disegel di dalam tubuhnya. Wang Lin perlahan mendekat dan menekan tangan kanannya ke kepala pemuda itu. Akal ketuhanannya masuk dan mencari jiwanya dengan paksa. Setelah mendapatkan ingatan, pemuda itu akan pingsan. Namun, rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa pingsan. Dia tidak bisa bunuh diri dan hanya bisa menahan siksaan tanpa akhir sampai dia perlahan mati. Wang Lin menarik tangan kanannya dan menghela nafas. Saat ini, api di Vermilion Bird mencapai ketinggian baru. Saat api menyala, api terus naik ke kebangkitan ketiga. Di luar formasi megah yang menyegel area ini, sistem bintang tak berujung dikenal sebagai sistem bintang kuno, atau alam luar. Di sistem bintang kuno yang luas, ada tempat yang dipenuhi petir. Disinilah tempat Scatter Thunder Clan yang terkenal itu berada. Ada danau guntur yang telah ada selamanya di Scatter Thunder Clan. Guntur ini datang dari kehampaan dan terus bergemuruh tanpa henti. The Scatter Thunder Clan telah membangun sebuah kuil di sekitarnya dan mempersembahkan korban kepada guntur. Namun, saat orang dengan tanda penerangan meninggal dan Wang Lin berkata bahwa dia mencabut hak mereka untuk mengendalikan guntur, danau guntur yang telah ada selama-lamanya ini mengeluarkan himne guntur yang mengguncang surga. Ini mengejutkan seluruh Scatter Thunder Clan dan menyebabkan semua hati mereka berdetak kencang. Ekspresi semua orang berubah dan mereka bergegas. Saat mereka menyebarkan indera ilahi mereka, danau guntur abadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah-olah diambil. Setelah 10 napas waktu, itu kembali, dan meskipun kembali, adegan ini menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya di antara klan guntur menyebar. Dalam sistem bintang kuno, ada area di mana klan Sparrow Api berada, tempat ini sangat mirip dengan sekte Dewa Burung Vermilion, di mana seluruh wilayah terbakar. Demikian pula, ada patung burung Vermilion yang tak terhitung jumlahnya didirikan di kuil. Namun, burung Vermilion ini berwarna hitam, seolah-olah mereka adalah burung api. Namun, saat anggota klan Sparrow Api meninggal dan Wang Lin berkata bahwa dia mengambil kembali kendali atas api, semua patung burung api bergetar dan tangisan permusuhan memenuhi bintang-bintang. Suara retakan bergemuruh di bintang-bintang dan sekitar 30% patung burung api runtuh. Seluruh klan Fire Sparrow terkejut. Pada saat patung burung api runtuh, seorang lelaki tua melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, legenda kuno mengatakan bahwa ketika mereka kembali, semua burung Vermilion palsu akan runtuh. Pada saat yang sama, di antara 7 klan yang kuat, masalah mengejutkan terjadi di klan pemakan bulan. Itu adalah perubahan yang membuat takut semua anggota klan pemakan bulan. Bab 1209 Maukah Anda? Sebagai salah satu dari 7 klan besar dari sistem bintang kuno, klan pemakan bulan mengendalikan medan bintang yang luas. Nenek moyang mereka pernah mendapatkan pahala yang besar, jadi status klan pemakan bulan sangat tinggi. Ada juga 3 dari mereka yang menjadi penatua dari Sovereign Union, yang memungkinkan mereka memiliki kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian selatan klan pemakan bulan, ada tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ada juga perlindungan yang ketat di sekitar area ini, dan hanya orang-orang tertentu dalam klan yang dapat memasuki tempat ini untuk berkultivasi. Ada 9 patung raksasa di lokasi terlarang ini. Ini adalah patung 9 dewa kuno. Setiap patung memiliki seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Mereka memegang segel aneh dan sepertinya secara paksa menyerap kekuatan dewa kuno dari patung-patung itu. Sejak zaman kuno, setelah mereka mengkhianati dewa-dewa kuno, Dewa Bulan selalu berusaha mencari cara untuk mengambil kekuatan para dewa kuno. Mereka berharap suatu hari bisa menghapus penghinaan di masa lalu dan menjadikan dewa-dewa kuno budak dari klan pemakan bulan.
Untuk mencapai ini, seluruh klan pemakan bulan menghabiskan semua upaya mereka dan meneliti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mereka menemukan metode untuk melahap dewa kuno. Namun, metode ini mengandung kekurangan dan bahaya besar. Bahkan sampai hari ini, belum ada yang berhasil. 9 tetua di 9 patung dewa kuno adalah anggota paling berbakat dari klan pemakan bulan, dan mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan. Inilah satu-satunya alasan mereka diizinkan untuk mencoba berkultivasi di sini. Semuanya berjalan dengan tenang. Tempat ini benar-benar tenang dan hampir seperti dunia orang mati. Namun, pada saat ini, pemuda dari klan pemakan bulan memanggil bayangan dewa kuno di alam 7 warna, dan Wang Lin memberikan perintah sebagai dewa kuno kerajaan untuk membatalkan perjanjian kuno. Gemuruh-gemuruh datang dari 9 patung dewa kuno dan retakan menutupi patung-patung itu. Perubahan mendadak ini menyebabkan 9 orang yang berkultivasi bangun dari kultivasi mereka. Mereka terkejut, ketakutan, dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan itu tidak berhenti. Saat ke-9 dari mereka terbang, salah satu patung dewa kuno tiba-tiba runtuh dan kekuatan dewa kuno di dalamnya menghilang ke dunia. Pada saat yang sama, patung dewa kuno kedua bergetar dan lebih banyak retakan muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi debu dan menghilang di bawah tatapan tercengang dari 9 pembudidaya. Melihat 7 patung yang tersisa juga runtuh, ekspresi mereka berubah drastis. Lakukan apa saja untuk menghentikan patung budak ini dari runtuh. Suara gemetar surga menyapu perasaan ilahi yang tak terbayangkan. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura kuno dan mengenakan jubah bulan datang dari kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan langit menjadi tertutup sinar bulan. Klan pemakan bulan sangat sombong bahkan berani memanggil budak dewa kuno. Meskipun para dewa kuno sebenarnya bukanlah budak mereka, mudah untuk melihat keinginan klan. Beberapa aura kuat melesat dari kejauhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertanyaan mengerikan yang muncul di hati setiap anggota klan pemakan bulan yang tiba. Orang tua yang mengenakan jubah bulan melihat ke arah kehampaan dan berkata sambil menggertakkan giginya, dewa kerajaan kuno telah membatalkan perjanjian kuno. Namun, tersembunyi jauh di matanya adalah ketakutan dan kepanikan yang menjadi semakin kuat. Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi di sistem bintang kuno di luar alam tertutup. Ratapan pelan-pelan melemah hingga akhirnya menghilang. Tubuh pemuda klan pemakan bulan berubah menjadi darah yang menetes ke tanah dari kerangka Zhan Xingye. Tulang pemuda ini benar-benar hancur dan berserakan di mana-mana. Hanya 2 tulang yang tersisa. Mereka ditembaki oleh paku 7 warna. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini. Pandangannya tertuju pada Vermilion Bird, dan dia merasakan api menjadi lebih intens. Pada akhirnya, burung Vermilion mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi sebelum bergegas turun dan memasuki mata kiri Wang Lin. Saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin dan memenuhi seluruh ruang ini. Dia segera pindah dan meninggalkan tempat ini. Setelah keluar melalui celah spasial, dia tiba di puncak gunung di bawah pembatasan waktu dan segera duduk. Cahaya 7 warna jatuh dari langit, tetapi segera mulai berubah seolah-olah terbakar. Itu tiba-tiba dipaksa kembali oleh suhu api di dalam tubuh Wang Lin. Mata kiri Wang Lin mengeluarkan api yang mengejutkan. Api ini awalnya berwarna merah, tapi segera berubah menjadi putih. Ini menyebabkan mata kiri Wang Lin hampir seluruhnya memutih. Burung Vermilion akan terbangun untuk ketiga kalinya. Setelah menyerap bulu di Penglai dan melahap roh leluhur burung api yang telah dipanggil oleh anggota klan Sparrow Api, kebangkitan burung Vermilion ketiga telah tiba. Pada saat ini, cahaya 7 warna terus didorong ke belakang dan gelombang panas menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pembatasan waktu sudah pulih, tapi karena segelnya, itu membuat suhu di sini menjadi lebih tinggi. Armor merah-merah di sekitar Wang Lin menyerap panas yang berasal dari tubuhnya. Api yang mengerikan memenuhi sekitarnya. Api yang membara ini sepertinya bersaing dengan langit. Burung Vermilion adalah makhluk yang mengendalikan semua api di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi legenda mengatakan bahwa ketika dunia lahir, itu berisi 5 elemen. Burung Vermilion lahir dari elemen api. Hari ini, apakah legenda itu benar atau tidak lagi penting? Yang penting adalah klan burung Vermilion telah ada sejak zaman kuno. Mereka lahir dari api dan tidak pernah padam. Klan ini mengembangkan kekuatan api dan memiliki tanda Vermilion Bird di tubuh mereka. Setiap kebangkitan dari tanda itu berarti metamorfosis dari Vermilion Bird, dan itu melambangkan kekuatan api yang menggetarkan surga. Di zaman kuno, kebangkitan burung Vermilion pertama tidak jarang, tetapi seiring berjalannya waktu, karena garis keturunan yang menipis, semakin sedikit orang yang terbangun. Bahkan tidak perlu membicarakan orang yang terbangun untuk kedua kalinya. Itu langka bahkan di zaman kuno, dan sekarang bahkan lebih. Siapapun yang terbangun 2 kali akan dapat mengejutkan anggota klan burung Vermilion manapun.
Namun, dibandingkan dengan kebangkitan ketiga, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Kebangkitan ketiga sepertinya telah menghilang. Hanya di masa purba kuno yang tampaknya ada beberapa dengan bakat mengejutkan yang mencapai alam ini. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mereka yang terbangun 3 kali seperti roh api dunia, dan mereka mengendalikan semua api. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengalami kebangkitan ketiganya. Suhu api di dalam batasan menjadi semakin tinggi. Ruang di dalamnya mulai pecah, seolah-olah tidak bisa menahan api. Vermilion Bird Armor sepertinya meleleh. Seolah-olah baju besi ini tidak bisa menahan panas yang datang dari tubuh Wang Lin. Armor itu meleleh menjadi cairan, tapi tidak jatuh. Sebaliknya, itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Lautan api yang keluar dari tubuh Wang Lin meningkat hingga memenuhi seluruh area dalam batasan tersebut. Awalnya apinya berwarna merah, tapi saat terbakar, semua api di dalam pembatas berubah menjadi putih. Api putih ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat itu muncul, itu menyebabkan sejumlah besar gas hitam muncul dari gunung di bawahnya seolah-olah sedang dimurnikan. Sebelum gas hitam menyebar, itu menghilang karena dampak kebakaran. Orang hanya bisa melihat gunung itu menyusut dan mulai runtuh. Retakan bahkan muncul di gerbang batu di gunung. Wanita muda berbaju hijau gemetar dan berubah menjadi gas. Dia menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi pada jiwa binatang buas yang tersegel oleh 7 cahaya. Beberapa cahaya runtuh dan jiwa binatang di dalamnya dibakar sampai mati. Namun, niat dao binatang itu tidak menghilang, dan itu menyatu dengan api. Akibatnya, ini menyebabkan api tampak seperti berisi kemauan. Itu bukan hanya satu keinginan, tetapi keinginan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya mereka semua akan menjadi sesuatu di bawah kendali Wang Lin. Dalam sekejap, gunung itu benar-benar runtuh. Bahkan puing-puingnya pun terbakar habis. Hanya jiwa binatang peringkat 12 dan 13 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup karena cahaya 7 warna di sekitar mereka. Saat gunung itu runtuh, suhu api mencapai puncak baru. Di bawah pengaruh api yang kuat, titik terlemah dari pembatasan waktu, yaitu retakan, akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan robek. Api itu sepertinya menemukan tempat untuk melampiaskan, dan segera keluar dari celah itu. Dalam sekejap, itu mulai membakar batasan. Saat gemuruh bergema-bergema, pembatasan waktu berubah menjadi bola api yang menyala-nyala dan segera runtuh. Saat itu runtuh, dunia terkejut. Sejumlah besar api keluar dan menyebar ke seluruh alam 7 warna. Di gunung di kedalaman alam, lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera bangkit dan melihat ke arah tempat Wang Lin berada. Dalam sistem bintang kuno, di istana yang mengambang di antara bintang-bintang tak terbatas, itu tidak lagi cerah. Hanya giok apung yang mengeluarkan cahaya lembut yang sepertinya menerangi kuil. Kuil itu benar-benar sunyi, sunyi sampai tingkat yang menakutkan. Namun, pada saat ini, salah satu kandil tiba-tiba menyala. Api berkedip-kedip, menyebabkan candi bergantian antara terang dan gelap, membuat candi semakin suram. Semakin sejahtera apinya, semakin enak jiwanya, sebuah suara bergumam bergema saat jari tua yang layu muncul di sebelah api dan menunjuk ke arahnya. Hal ini membuat api semakin membara. Namun, lokasi pemilik jari itu berada di suatu tempat bahkan kandil tidak bisa menyala. Apakah kamu tidak takut api yang makmur ini akan membakar jarimu? Suara kedua bergema di kuil. Kata-kata ini sangat dingin. Apakah itu, jari itu menjulur ke dalam api, membiarkan lilin membakarnya. Pada saat yang sama, jauh di dalam alam 7 warna, murid lelaki tua itu menyusut. Dia sepertinya telah diberi perintah, dan dia menyerang lokasi Wang Lin. Bab 1210 Burung Vermilion Biru. Gunung tempat Wang Lin berada telah menghilang, dan hanya beberapa bola cahaya 7 warna yang mengelilingi jiwa binatang yang tersisa. Api menyala tanpa henti, menyebabkan lampu 7 warna berkedip. Mereka sepertinya bisa putus kapan saja. Pembatas di sekitar area itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan didorong keluar. Bahkan kabut tak berujung di dalam pegunungan terkoyak oleh api dan benar-benar hilang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung, kabut menghilang dari pegunungan ini. Yang tercerahkan di dalam kabut melayang di udara, menahan api. Lembah di luar pegunungan tertutup api dan berubah menjadi neraka yang berapi-api. Gelombang suara yang membakar dan meletus mengguncang bumi. Gunung-gunung di sekitar lembah runtuh satu per satu menjadi kerikil yang terbakar. Pada saat ini, di dalam lembah, wanita tua berbaju hijau itu pucat dan ketakutan. Tangannya terus membentuk segel dan meletakkan batasan untuk menahan api. Di luar lembah adalah wilayah luar dari alam 7 warna di mana binatang buas berada. Selama waktu ini, Chen Tianjun berubah dari binatang buas menjadi binatang buas dengan mengambil risiko besar untuk mencari kristal asal dengan hati-hati.
Meskipun dia memiliki mantra dari Battle Beast Sekte, mendapatkan kristal asal dari monster peringkat 12 ini tidak berbeda dengan mengambil gigi dari mulut harimau. Itu sangat berbahaya, dan dia hampir mati beberapa kali. Dia saat ini terbang menjauh dari binatang kabut. Jantungnya berdebar kencang saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Sebuah raungan keluar dari kabut di belakangnya dan hembusan angin mengejarnya. Tepat pada saat ini, cakrawala menjadi putih dan cahaya 7 warna menghilang. Kemudian gelombang panas yang tak terbayangkan datang dari cakrawala. Dari kejauhan, itu tampak seperti pemandangan yang menggetarkan surga. Binatang kabut yang mengejar Chen Tianjun terkejut sesaat. Kemudian segera menyerah mengejar Chen Tianjun dan kembali ke kabut. Tepat pada saat ini, lautan api putih mengelilingi area tersebut dan seluruh alam luar dilahap oleh api putih. Lautan api hanya menghindari Chen Tianjun, dan dia tidak terpengaruh oleh gelombang panas. Dia berdiri di sana dengan tercengang dan basah oleh keringat. Dia gemetar karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam panas ini. Dia juga merasakan aura Wang Lin di dalam lautan api. Api terus menyebar sampai mereka benar-benar mengepung area luar dari alam 7 warna. Beberapa binatang buas keluar dan meraung. Mereka sepertinya tidak takut dengan nyala api. Ada makhluk api seperti ular piton api yang bergerak di dalam api tanpa rasa tidak nyaman. Mereka bahkan tampaknya menahan sedikit penghinaan terhadap api. Ketika api menyebar ke seluruh alam 7 warna, kebangkitan ketiga Vermilion Bird dimulai. Saat Wang Lin duduk di sana, daging dewa kunonya menjadi kering, seolah-olah semua air di tubuhnya telah menguap. Kulit kering tampak seperti penuaan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Api di sekitar tubuhnya adalah yang terkuat. Panas tak berujung keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran yang perlahan berputar di atasnya. Jeritan menyakitkan keluar dari tubuhnya. Burung Vermilion putih berjuang untuk terbang. Sepertinya kebangkitan ketiga adalah ujian dan krisis untuk itu. Pikiran Wang Lin kosong. Dia sepertinya telah menjadi burung Vermilion. Biji api di dalam tubuhnya terus melepaskan panas yang tak ada habisnya, tetapi semakin banyak dilepaskan, semakin banyak panas yang dimilikinya. Pada akhirnya, sepertinya itu akan terbakar sendiri. Dia merasa dia akan terbakar menjadi abu jika dia sedikit lambat dalam melepaskan panas. Ini adalah siklus tanpa akhir. Semakin banyak panas yang dilepaskannya, semakin banyak panas yang ada. Siklus ini berlanjut, dan Vermilion Bird mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi, seperti raungan sengit sebelum kematian. Wang Lin tidak pernah mengalami perasaan ini selama 2 kebangkitan sebelumnya. Ketiga kalinya sangat sulit. Dia merasa seperti panas dari tubuhnya bahkan membakar jiwa asalnya, yang mengejutkan Wang Lin. Dia tidak berpikir kebangkitan ketiga Vermilion Bird akan begitu berbeda. Panas meningkat ke titik di mana tubuhnya tidak bisa melepaskannya dengan cukup cepat. Rasa terbakar menjadi lebih jelas, dan kulit di tubuhnya menjadi semakin pecah-pecah. Retakan terhubung bersama, membuatnya tampak seperti kulitnya akan runtuh. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan meraung seolah ingin melepaskan semua panas di dalam tubuhnya. Gelombang panas yang kuat keluar dari mulutnya selama raungannya yang menyakitkan. Gelombang panas berputar di sekelilingnya, dan setiap rambut di tubuhnya berjuang melawan gelombang panas. Vermilion Bird, kebangkitan, Vermilion Bird, kesadaran Wang Lin menjadi sedikit kabur. Dia sekarang melepaskan panas dengan insting. Namun, metode ini hanya bisa bertahan sebentar. Itu tidak akan menangani akar masalahnya. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin pasti akan mati. Matanya merah dan menunjukkan ekspresi gila. Aku akan mati terbakar atau terlahir kembali dalam api. Wang Lin percaya pada ketekunan dan kerja keras dengan kemauan menentang yang kuat. Semakin kuat nyala api itu, semakin kuat keinginannya untuk melawan. Karena saya tidak bisa terus melampiaskan, maka saya tidak akan melampiaskannya. Aku akan membiarkannya tetap di dalam tubuhku. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan api ini. Wang Lin tertawa menyakitkan dan ekspresinya menjadi lebih gila. Dia mengunci semua pori-pori di tubuhnya, menutupnya dari luar. Dia membiarkan panas di dalam tubuhnya meningkat seperti orang gila dan tidak membiarkannya keluar. Keberanian gila ini tampak sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia yang benar-benar dapat melakukan ini. Ketika Wang Lin menyegel dirinya sendiri, api di dalam tubuhnya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Suhunya sangat tinggi setelah dia menyegel tubuhnya sehingga dia akan pingsan, tetapi dia menahan semuanya. Waktu perlahan berlalu. Panas di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Seluruh tubuhnya merah dan putih, menyebabkan dunia di sekitarnya runtuh. Pada saat ini, api di dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya dan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Panas yang tak terlukiskan keluar, membakar tubuhnya. Dia diselimuti oleh api, membuatnya tidak mungkin untuk melihat tubuhnya. Nyala api ini mulai putih dan berangsur-angsur menjadi biru.
Saat api biru muncul, mereka segera menyebar. Api biru jauh lebih panas dari api putih, dan mereka menggantikan semua yang ada di dunia. Saat mereka menyebar ke segala arah, mereka menyebabkan seluruh dunia menjadi biru. Api biru menyapu seluruh alam, dan seluruh alam tujuh warna berubah menjadi neraka api biru dalam sekejap. Tempat yang dipenuhi dengan binatang buas pada awalnya dipenuhi dengan api putih, tetapi dalam sekejap, api putih itu menghilang dan digantikan dengan cahaya biru yang jahat. Cahaya biru melintas dan semua api putih berubah menjadi biru. Hewan buas yang tidak keberatan dengan nyala api dan mereka yang menunjukkan kekuatan mereka semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk menahannya. Mereka sepertinya sangat takut dengan api biru ini. Piton api yang mengungkapkan penghinaan itu segera mulai mengaum. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk melawan. Salah satu ular piton api agak lambat dan tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru. Ular sanca itu menjerit kesakitan karena dibakar sampai mati. Jiwanya terserap oleh api dan menjadi bagian dari keinginannya. Ada sangat sedikit api yang bisa membakar binatang api yang setara dengan pembudidaya nirvana saterer puncak. Saat api biru semakin menyebar, gua-gua di lembah runtuh. Pembatasannya begitu rapuh sebelum kobaran api. Pada saat ini, seluruh alam tujuh warna terbakar. Api biru sepertinya sedang mengaum ke dunia. Di kedalaman alam tujuh warna, lelaki tua berambut putih itu mulai bergegas menuju Wang Lin. Dia cepat, tetapi ketika dia mendekati Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Dia melihat cahaya biru yang mengguncang surga di hadapannya saat nyala api biru menyerbunya seperti gelombang yang marah. Ekspresi lelaki tua itu menjadi pucat, lalu tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengeluarkan harta ajaib. Berkat tindakan ini, dia cukup beruntung untuk selamat dari api biru. Namun, keringat menutupi dahinya dan keterkejutan di matanya mengungkapkan betapa ketakutannya dia. Ini, api apa ini? Dia telah melihat banyak hal selama hidupnya sebagai seorang kultivator, tetapi dia belum pernah melihat api biru seperti ini. Api ini bisa menghancurkan tubuh seorang kultivator nirvana saterer dan membakar jiwa asalnya. Api ini sangat mengejutkan orang tua berambut putih. Di sumber api biru, tempat Wang Lin duduk, cahaya biru itu mengguncang surga, sehingga tidak mungkin muncul warna lain. Di dalam nyala api biru yang tak terlukiskan indah ini, teriakan burung vermilion bergema. Saat teriakan vermilion bird bergema, vermilion bird biru muncul di dalam nyala api seolah-olah baru saja terlahir kembali. Saat itu muncul, semua api biru di alam tujuh warna menjadi gila seolah-olah mereka bersorak. Di bawah Blue Vermilion Bird, sosok ramping berjalan keluar selangkah demi selangkah. Kebangkitan ketiga Vermilion Bird seperti terlahir kembali dalam api. Pada saat ini, jauh dari Laut Awan di daerah terlarang aliansi tempat empat sekte ilahi berada, semua anggota sekte Dewa Burung Vermilion merasakan api di dalam tubuh mereka terbakar seperti orang gila. Untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali atas api, dan mereka bergegas keluar dari tubuh mereka dan mengepung mereka.